Assalamualaikum, pertanyaan dari Swiss. Ustaz, saya ingin bertanya, saya itu selalu iri melihat orang yang lebih berpenampilan menarik, lebih terlihat cantik soleha, berarti perempuan ini. Baiknya, lebih pandai, lebih sukses dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi persoalan ini? Baik, iri itu dibagi 4. Ya, saya ulang, iri dibagi 4 bagian. 1, ada yang disebut dengan al-hiqdul haqiqi, ya, atau al-hasadul haqiqi, iri yang nyata, betul-betul penyakit. Ini yang dilarang. Quran surah ketiga ayat 120, Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ada orang-orang yang kalau antum gembira, dia sedihnya luar biasa. Tapi kalau antum sedang kena musibah, dia merayakan itu semua. Ya, Masya Allah. Antum punya mobil, dia yang sibuk pasang status. Baru punya mobil 1 aja, sudah sombong begitu. Padahal dia juga punya enggak, ya. Tapi kalau anda misalnya punya masalah, anda jatuh dari sepeda misalnya kan, Masya Allah. Langsung bikin status lagi dengan gambarnya sekalian. Baik, kok cuma jatuh ya, kenapa nggak rusak sekalian, misal ya. Nah itu ada kalangan-kalangan demikian, nah ini yang sangat fatal, ini ada penyakit. Ini al-hasadul haqiqi, ya, iri yang nyata. 1. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-hasadul akhdhi. Ya, ini juga tingkat yang salah, tapi tingkatannya nomor 2. Hanya ingin sekedar mengambil apa yang ada pada orang lain, walaupun tidak berniat keburukan pada orang lain. Ya, misal Quran surah keempat An-Nisa ayat 32. Ya. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Jangan Anda berangan-angan untuk mendapatkan keistimewaan yang Allah titipkan pada orang lain, Anda belum bisa meraihnya. Ya, seperti yang kasus yang ini misal, mohon maaf ya, mohon maaf. Orang lain punya motor, Anda pun menginginkan ya motor yang sama dengan orang lain. Jadi setiap dia punya yang baru, Anda pengen dengan itu. Tapi Anda tidak menginginkan nikmat itu hilang dari dia. Paham ya? Saya cuma pengen aja. Pengen. Di setiap dia pakai, pengen. Setiap dia ini, pengen. Kayaknya ada perasaan gak enak kalau dia punya, Anda gak punya. Paham ya? Dia punya mobil, saya juga bisa kalau cuma punya mobil, padahal belum punya. Dia beli handphone baru, saya juga bisa pengen handphone kayak gitu, padahal belum beli. Ya, tapi Anda tidak menginginkan nikmat itu luntur dari dia. Itu namanya al-hasadul akhdhi. Ada nomor 2 ini. Nomor 3, ghibtah. Bukan gibah, tapi ghibtah. Al-Bukhari nomor hadis 447. Nah, ini adalah bagian dari iri yang diperbolehkan. Jadi ada iri yang diperbolehkan. Awas hati-hati, ada iri yang diperbolehkan. Ya, kalau Rasulullah SAW pernah menyampaikan, hati-hati. Ada 2 hal. Awas, yang diperkenankan kita untuk menginginkan itu ketika melekat pada orang lain. 1, qala Rasulullah SAW, rajulun atahullahul Qur'ana fayatsluhu ana al-laili wan nahar. Yang pertama adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dalam riwayat lain ketaatan. Jadi rajin ibadah. Ya, dia rajin baca Quran siang malam, rajin salat, rajin puasa, rajin macam-macam. Nah, kalau Anda melihat orang-orang seperti ini, Anda boleh iri. Ya Allah, anak itu 5 tahun sudah hafal Quran. Saya 50 tahun ya Allah, Al-Baqarah aja belum hafal. Misal, ya? Saya harus menyusul dia sebelum meninggal dunia. Harus, itu ghibtah namanya. Ghibtah, bukan hasad, tapi ghibtah. Kedua, rajulun atahullahu malan fayunfiquhu ana al-laili wan nahar. Yang kedua adalah orang yang dititipkan oleh Allah harta yang melimpah dan dia sibuk dengan berinfak. Ya. Jadi ada orang yang saleh dengan ibadahnya, ritual. Ada orang yang saleh dengan ibadah sosialnya. Ini aja yang Anda boleh iri. Yang lainnya tidak. Jadi kalau ada orang penghafal Quran, Anda boleh iri. Ya Allah, dia sudah penghafal Quran ya Allah. Jangan jadikan cuma dia saja yang hafal Quran ya Allah. Jadikan saya juga hafal Quran ya Allah. Jadikan saya hafal Quran ya Allah. Itu boleh. Tapi jangan ditambahkan, kalau saya sudah hafal, hilangkan hafalan dia ya Allah. Hilangkan ya Allah. Itu berubah. Jadi hasad. Dihasad. Awas. Makanya dulu kami kalau ada perlombaan penghafal Quran, ya, itu biasanya syekh kami tidak mengizinkan. Gak usah ikut. Karena ketika akan kamu ikutan itu minimal kamu mengharapkan yang lain kalah, kamu menang. Ya kan? Ketika mengharapkan yang lain kalah, mudah-mudahan kepleset bacanya, mudah-mudahan lupa, mudah-mudahan macam-macam. Nah, itu muncul.
ya, dalam kehidupan. Maka biasanya kita suka dijaga hal yang demikian. Walaupun tidak dilarang, tapi harus banyak penjagaannya. Yang keempat, al-hasadul tanafusi. Al-hasadul tanafusi, yaitu iri hati untuk berlomba meningkatkan kebaikan. Kalau yang ini baru sekedar ingin seperti dia. Kalau yang ini sudah berlomba. Jadi kalau dia tahajud, saya pun harus tahajud. Kalau dia menghafal 1 surat, saya pun 1 surat. Kalau dia 4 juz, saya 14 juz, misal. Nah, itu namanya al-hasadut tanafusi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Al-Mutaffifin itu ayat ke-24. Baik ya? Pada yang baik-baik maka hendaklah semuanya berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Lebih jelasnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang itu punya orientasi amalan berbeda. Enggak apa-apa, jangan dipaksakan. Tapi berlombalah dalam kebaikan-kebaikan. Antum bisa tahajud, yang lain belum bisa, bisanya puasa. Ketika dia tahajud, antum puasa. Dia bisanya menghafal Quran, antum nggak sampai tuh hafalannya, nggak kuat misalnya, antum tilawah. Ketika dia menghafal, antum tilawah. Jadi jangan biarkan orang lain punya pahala sementara antum tidak mendapatinya. Paham ya? Meskipun dalam 2 aspek yang berbeda dalam ibadah. Jadi ada 4 jenis iri hati, 1 penyakit, al-hiqdul awas hakiki, yang kedua al-hasadul akhdhi, yang ketiga ghibtah, yang keempat al-hasadul tanafusi. Kalau antum di level yang ketiga dan 4 itu bagus, bahkan yang keempat diharuskan. Yang kedua itu dihindari, yang pertama itu dijauhi. Kenapa bisa seperti itu? Umumnya terperangkap dalam jebakan setan. Ya, cara paling gampang, mulai beralih kepada Allah, tunaikan banyak puasa, tingkatkan takwa, maka nafsu akan ditekan. Saya kira ini dulu yang bisa dijawab. Dan bagi yang di Swiss dan sekitarnya, pertanyaan ini akan saya bawa ke Bandung. Dan insya Allah dari Bandung kita akan jawab, sehingga kajian kita insya Allah akan berlangsung dan bisa mendapatkan bagian yang telah Anda barangkali konsultasikan. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah berpuasa, sudah masuk waktunya berbuka. Kita bersama-sama dengan izin Allah berbuka. Dan saya ingatkan sebelum kita buka, 1, tolong ya setelah baca doa, dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, tolong antum berdoa dengan bahasa masing-masing, minta kepada Allah apapun yang Anda ingin mintakan. Karena doa orang puasa cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga pandangan yang sesuai Al-Quran dan hadis? Cara menjaga pandangan untuk laki-laki atau perempuan? Kayaknya sih laki-laki nih. Baik. Untuk laki-laki Quran surah ke-24 ayat ke-30, untuk perempuan Quran surah ke-24 ayat 31. Baik, kita langsung jawab dengan ayatnya. Perhatikan kalimatnya untuk laki-laki. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Yaghuddu min absarihim. Yaghuddu itu asalnya adalah menatap kepada yang baik-baik dan menyingkirkan pandangan dari yang tidak baik. Dari sini muncul istilah ghaddul basar. Di ghaddul basar itu bukan gak boleh lihat, ya keliru ya. Bukan gak boleh lihat. Saya pernah dulu main ke satu tempat, ya di salah satu tempat. Jadi ada teman-teman yang sedang ceramah, jamaahnya sebagian akhwat. Jadi akhwatnya melihat ke timur, ustadznya melihat ke barat. Agak nggak nyambung gitu kan? Nah, di salah satu tempat di Jogja pernah kami melihat yang lebih fatal lagi. Ada perempuan yang ingin menerapkan ghaddul basar, ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, itu naik sepeda di jalan raya, matanya ke bawah begini. Nah, itu agak-agak khawatir gitu kan. Nah, jadi ya takut terjadi sesuatu ya. Jadi ghaddul basar itu bukan enggak boleh melihat. Di antara adab sopan santun itu saling melihat. Tapi ketika pandangan itu yang menghadirkan syahwat atau hal yang dilarang oleh Allah, itu yang dimaksudkan palingkan. Ya. Maaf, bukan hanya sekedar bertemu fisik begini, tidak. Anda lihat televisi, ada tayangan yang dilarang oleh Allah, palingkan. Itu ghaddul basar. Anda lihat handphone, tiba-tiba masuk iklan, hal yang tidak boleh dilihat, Anda palingkan. Di semua yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk dilihat, itu yang dipalingkan. Jadi sederhana, bagaimana cara menjaga pandangan? Kata Quran, setiap yang dilarang oleh Allah, cepat palingkan. Ya. Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhu, punya gelar khusus dari Nabi. Ya, karamahullahu wajah, diteruskan oleh para ulama. Karamahullahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Di antara riwayatnya, ketika sedang bersama Rasulullah SAW, ada sesuatu terlintas, kemudian terlihat oleh Ali, dipalingkan oleh Rasulullah SAW. Ya Ali, ya, cukup pindahkan, yang itu kemudian bagian dari panah-panah setan. Yang terlihat oleh engkau sebagian kilatan pertama, selanjutnya adalah panah-panah setan. Ya. Awas hati-hati ketika dipalingkan, ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya pandangannya tidak melihat hal yang diharamkan. Jadi rumus dari hadis ini, begitu melihat, palingkan. Dan jangan dipelesetkan ya. Ada sebagian mempelesetkan, Ali kan melihat dulu, selanjutnya itu panah setan. Berarti yang pertama tanpa berkedip itu bagian dari rahmat. Ya. Awas jangan-jangan keliru ya.
Anda lihat seseorang, Masya Allah, Masya Allah. Itu bagian dari panah setan. Kedip dulu langsung pindah, ya kan? Itu hal yang keliru, yang tidak tepat. Sekira itu. Ya, pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah sekarang saya sudah berproses dengan seorang akhwat. Sampai hari ini saya mantap untuk menikahinya. Setelah menilainya secara objektif menurut sunnah, baik dari fisik, akhlak, ilmu agama, hafalan, dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ayahnya masih belum memberikan izin untuk menikahi putrinya sampai lulus kuliah. Ayahnya menyampaikan bahwa sudah menerima saya, tapi dengan syarat harus menunggu sekitar 8 bulan. Ya. Bagaimana saran Ustadz, lebih mengutamakan calon istri salihah atau kebutuhan menikah kita? Baik. Jazakallah khair. Kita jawab kemudian dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, maka akadnya akan terkait erat dengan walinya. Awas, hati-hati. Dan hukum wali ini oleh Allah diberikan hukum yang ketat, karena ketika anaknya salah dinikahkan, walinya ikut dosa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Ya. Lihat kalimatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Wala amatun mu'minatun ya khairum min musyrikati walau ajabatsun. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah, walaupun wajahnya tidak memikat Anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan Anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Awas, hati-hati, ini nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihan, Allah sudah menentukan. Jadi kalau Anda diberikan pilihan, misalnya, pilih mana? Ya, perempuan yang cantik tapi musyrik, atau biasa-biasa tapi muslim. Pilih mana? Nah, sudah nggak usah banyak mikir. Ya, kata Qurannya, pilih yang biasa-biasa. Ya. Maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Ya, konon kalau jelek mutlak gitu kan? Kecantikan relatif gitu. Tapi dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman, dalam jiwanya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Pelan-pelan. Ayatnya bukan ini yang kita kemudian akan kaji. Ayat setelahnya. Wala tunkihul musyrikin. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Jangan nikahkan. Kata para ulama, ketika kalimat ini dihadirkan oleh Allah, ingin menunjuk kepada wali dari pihak perempuan, khususnya ayah, yang punya peran memberikan izin dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dimaksudkan. Jadi mohon maaf ya, untuk teman tadi yang melamar, ya sebetulnya itu gambaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum diterima kan? Diterima, cuma dengan syarat, kan? Cuma dengan syarat. Syaratnya menunggu sampai sekiranya dia bisa lulus kuliah dulu dalam jangka waktu 8 bulan. Apa yang harus antum lakukan? Ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, selesai. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau Anda sudah siap untuk menikah, segerakan untuk menikah. Ya, segera percepat. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Tapi kalau dia belum mampu di sana, itu artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu. Lihat kalimatnya, itu menggunakan fi'il mudhari. Bisa present, bisa continuous, bisa future. Artinya bisa sekarang, bisa terus, bisa nanti. Ya, ada lam. Lam itu harfun nafyin lil madhi wal istiqbal. Dulu, sekarang, dan nanti. Jadi kalau nggak bisa sekarang, mungkin nanti diundur untuk sepekan kemudian atau sebulan kemudian. Kalau nggak sebulan kemudian, mungkin nanti, masanya masih agak panjang. Kalau Anda belum bisa menikah seketika pada saat itu, kata Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang Anda memutuskan memilih perempuan itu saja, maka memulai untuk puasa dulu. Kalau belum ada pilihan pun, tapi hasrat untuk menikah sudah ada, maka puasa dulu, kata Nabi. Puasa. Apalagi yang pilihannya sudah ada, siap untuk pernikahan, tapi ditenggat dengan waktu. Apa pilihan terbaiknya? Kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan, fa'alaihi bisyam, maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan puasa. Fa innahu kana lahu wijaun. Dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan. Ya, Anda masih 8 bulan. Saya menunggu istri saya selama 7 tahun. Istri saya menunggu saya 7 tahun. Jadi kami mengajukan proposal pernikahan pada ibunda kami. Kata ibu saya, amanahnya harus belajar minimal sampai S2, baru mama izinkan menikah. Maka alhamdulillah Allah pisahkan kami, saya ke Tripoli, dan itu jalan Allah untuk memisahkan supaya kami tidak bermaksiat. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian kami berpisah di situ. Ya, calon istri saya sampaikan, jika ada yang terbaik, ingin menikahi Anda, ingin menikahi kamu, dan diizinkan oleh ayahmu, nikahi dia. Allah yang memberikan yang terbaik. Tapi kalau kamu mau bersabar, silahkan bersabar. Tunggu saya sampai selesai S2. Masya Allah. 7 tahun ditunggu, dan sampai sekarang, alhamdulillah, kami menikah.
Masya Allah. 7 tahun. Anda masih 8 bulan. Alhamdulillah. Baik. Baik. Oke, Ustaz, kita punya waktu 5 menit lagi, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Assalamualaikum. Ustaz, jika suami istri lagi bertengkar, tanpa sadar si suami bilang, "Gih pulang," katanya. Tapi istri tidak pulang karena alasan anak, katanya. Namun setelah 3 hari, mereka suami, tanda kurung suami baik kembali seperti sedia kala. Oh, tanya, kenapa kata-kata gih pulang itu berarti, apakah kata-kata gih pulang itu berarti cerai atau bukan? Mohon penjelasan. Oh, mohon tanyakan pada suaminya langsung. Itu cerai atau bukan gitu. Selesai. Kalau tanya saya tidak tahu saya. Allahu a'lam bishawab ya. Tanyakan pada suaminya ya. Setelah itu baru saya sampaikan hukumnya gitu kan. Baik. Pertama sebenarnya gini pertanyaannya, kenapa mesti bertengkar? Kalau ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan, kenapa mesti bertengkar? Itu masalah dulu. Ya. Awas hati-hati. Karena itu persoalan-persoalan di rumah tangga itu runtut sekali. Masalahnya diberikan oleh Allah. Kata Allah, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Hati-hati ya. Pernah belajar tentang fikih setan? Mas, itu harus belajar. Anda kenal malaikat tapi nggak kenal setan. Seperti tahu jalan mulus tapi tidak pernah tahu lubangnya. Anda bisa kepleset. Setan itu musuh bukan? Anda tidak pernah belajar bagaimana musuh Anda bisa menggoda Anda, bagaimana bisa menghindarinya. Banyak setan Pak, Bu. Hati-hati. Misal, setan di rumah tangga, sampai ada di rumah, ada, itu namanya dasim. Dasim, perempuannya dasimah dia. Kan muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dasim, dasimah. Teman-teman, itu saking bahayanya. Itu langsung oleh Allah, cara kerjanya ditampilkan di Quran. Ya, dia punya 3 tugas itu. Tugas pertama, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri, dari atas sampai bawah. Di pertengahannya, lihat. Yufarniquna bihi bainal mar'i wazzauji. Ada setan yang punya tugas, ingin memecah belah harmonisasi rumah tangga. Anda mesti kenal itu. Hati-hati setan ini pekerjaannya bagaimana caranya manusia bermaksiat. Kalau sebelum nikah itu pasti akan didekat-dekatkan tuh supaya maksiat. Padahal akad belum. Baru kenal, sudah jalan, naik beca berdua, seakan beca milik bersama, tukang beca nggak ada gitu kan, jalan aja. Ya, gimana caranya maksiat? Tapi setelah menikah, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling menjengkelkan kecuali pasangan sendiri. Dibuat bermaksiat itu, dibuat supaya ada pisah, supaya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi terbalik. Ya, 3 bulan, 6 bulan pertama semuanya normal. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Silakan perhatikan. Yang paling standar aja ya, paling standar. Silakan cek. Ya, antum teman-teman yang laki-laki pamit gitu kan ke istrinya. Mah, ke kantor dulu ya. Ya udah, silakan. Udah jalan. Suami orang ke kantor, Pak. Masya Allah. Ibu juga sama, minta ke bapak, Pak, ngantar anak dulu ya. Ya udah hati-hati. Istri orang ngantar anak, Bu. Masya Allah. Ya, jadi dibalik tuh situasinya. Jadi yang sendiri, pasangan sendiri kelihatan tidak menyenangkan, pasangan orang lain bisa kelihatan bagus. Bisa berubah di situ. Ya. Makanya apa celah yang pertama kali dimunculkan? Al-Quran langsung memberikan jalan. Lihat kalimatnya. Pertama kata Quran di surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, lihat kalimatnya. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran, kemungkinan terjadi adalah miskomunikasi. Hubungan-hubungan yang tidak baik akibat kegagalan berkomunikasi dengan cara yang tidak baik. Makanya ketika ada persoalan yang terjadi di rumah tangga, bahasa Quran pertama kali, fa'idhuhunna. Jalin komunikasi yang baik. Jangan ditunggu, Bu. Ya. Maaf, ini kelemahan kadang-kadang di sini nih. Ya, ada persoalan walaupun kecil, kadang-kadang didiamkan. Diam itu kan kesannya jadi prasangka. Jadi prasangka. Silakan cek. Ya. Kebanyakan sekarang temannya banyak kan. Saya mau tanya pada ibu. Ibu ingin jadi perempuan solihah? Baik. Apa ciri perempuan solihah itu? Di Quran cuma 2. Cuma 2. Quran surah keempat ayat 34. Fassolihatu. Perempuan yang solihah itu satu qanitatun. Qanitat. Qanita itu taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Jadi kalau suami ibu mengatakan pada yang baik-baik, cepat taati ibu. Surga ibu ada di situ. Mah berhijab dia, insya Allah. Malam tahajud dia, siap insya Allah. Keta'lim dia, insya Allah. Begitu ibu katakan demikian, lihat hadisnya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Lihat kalimatnya. Masya Allah, ini indah sekali. Idza shallatil mar'atu sholataha. Jika seorang perempuan, istri, cukup sholat fardu saja. Tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha. Dan puasa fardu Ramadan saja. Tidak pernah puasa sunnah selama hidupnya.
Wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah selingkuh dalam hidupnya. Wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya pada yang baik-baik saja. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan seperti ini di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Laki-laki tidak bisa, susah. Mau masuk pintu puasa Ar-Rayyan, puasa dulu. Ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Perempuan yang menaati suaminya pada yang baik-baik, kata Allah, Masya Allah, ingat ya, pada yang baik-baik. Kalau suami minta pada yang tidak baik, ibu boleh menjawab atau menolak dengan cara yang halus. Mah, papa ada family gathering nih di perusahaan, tolong buka hijabnya ya, cuma 30 menit. Nah, ibu boleh tolak dengan cara yang halus. Pak, selama 30 tahun ini, ibunda yang almarhumah itu selalu berwasiat supaya dijaga, Pak, sampai hari ini. Saya tidak tahu nanti apa yang harus saya katakan pada mama kalau saya meninggal nanti. Apa jawabannya? Mohon dipahami, Pak. Dengan jawaban yang lembut, dengan itu ada kelembutannya. Oh, mungkin ya sudah, mah. Pakai aja. Mudah-mudahan jadi hidayah bagi yang lain. Dengan cara yang lembut, jangan langsung naik dulu. Mah, lepas hijabnya ada pertemuan. Apa? Oh, nanti belum apa-apa sudah naik gitu kan. Jadi rame. Ini yang kadang-kadang suka beda-beda nih. Ya. Awas Bu, hati-hati. Suami kan pemimpin ya. Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan apa? Egois, apa lagi? Oh, yang jawab laki-laki semua nih, egois. Ayo. Sifat pemimpin yang paling dominan itu tidak mau dipimpin. Tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Begitu Anda ngasih saran, itu akan naik satu dengan yang lainnya. Maka ciri yang pertama tadi, yang kedua, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga nama baik suaminya, pelan-pelan. Lihat sini, dia menjaga nama baik suaminya, rumah tangganya, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Jadi kalau ada aib rumah tangga terbuka keluar, itu yang salah bukan yang menyebarkan. Yang salah orang rumah. Kata Allah, bima hafizallah, kami sudah jaga, kenapa kamu buka? Di selama tidak dibuka, itu akan terjaga. Nah sekarang Pak, Ibu, tantangannya banyak sekali. Nggak ada orang pun bisa terbuka. Kadang bikin status, hanya karena masalah yang kecil, tiba-tiba nulis, nggak nyangka ya, nyangka tuh. Ketika Anda bilang nggak nyangka ya, itu sedang nyangka gitu. Ya, hati-hati. Karena itu teman-teman, apapun yang terjadi kata Quran langsung komunikasikan dengan baik tuh, jalin yang terbaik. Dan yang paling indah begini, yang paling indah. Kata Allah di Quran surah 30 ayat 21 tadi yang kita bacakan di awal. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan, ya, kami jadikan tanda-tanda untuk mendekat kepada kami dari dua sisi yang berbeda. Jadi mohon maaf, suami istri itu kata Al-Quran mesti menyadari ketika mereka bersatu, mereka membawa kepribadian yang mungkin berbeda, latar belakang yang beda, tidak bisa disatukan harus sama satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ada proses yang dialami di situ karena menyatukan dua yang berbeda pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Karena itu yang paling indah apa? Diterangkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau ingin indah itu diterapkan kata Quran jadi seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, menutup aurat. Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka kan? Kita tutup. Makanya kalau ada sesuatu terbuka dari pasangan yang tidak disukai, cepat tutup, bukan diungkit. Ya. Kamu kok begini? Dulu waktu belum menikah nggak begitu? Tidak seperti itu. Jadi begitu muncul sesuatu, tutup, selesai, nggak usah diungkit. Sudah, selesai. Apa fungsi yang kedua? Menampilkan keindahan. Jadi setiap ada persoalan di rumah, jangan tampil keluar itu terbawa-bawa. Tenang aja, nyaman jalan. Hadirkan keindahan, tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Dan itu hanya bisa dihasilkan dengan mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta kasih yang lahir lewat perhatian-perhatian material, fisik. Ya, ibu kan dulu lihat suami juga begitu. Ya, seperti bapak lihat fisik ibu kan, pertama kali melihat. Cantiknya, anggunnya, parasnya, eloknya. Seperti ibu juga melihat gantengnya, gitu kan. Masya Allah, tegapnya, kumisnya, dompetnya, sama-sama. Ya, itu mawaddah. Itu mawaddah. Nah, cinta itu jangan bertahan saat sebelum menikah. Begitu menikah, hidupkan lagi itu. Tidak salah, Pak, Bu. Ya, bapak misalnya ada promosi jabatan, begitu pulang ke rumah, ibu yang masakin masakan kesukaannya. Bapak yang bawa bunga sedikit, mama, gitu kan, Masya Allah, kasihkan. Memang cuma bunga satu, itu pun metik lagi hasil isinya di luar gitu kan. Bisa kalaupun disampaikan, tapi ada keindahan di situ. Ya. Tapi maaf, mawaddah itu satu saat akan sirna. Ya, bahkan badan yang tegap tiba-tiba jadi layu dan sebagainya. Ya, dompet yang tebal tiba-tiba jadi tipis dan sebagainya. Kalau cinta hanya ditopang lewat mawaddah saja, itu tidak akan abadi. Begitu hilang salah satu sifatnya, pindah ke lain hati. Karena itu lakukan dengan rahmah. Rahmah itu, maaf, sifat kasih yang dalam.
yang lahir dari dalam hati yang paling, dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya perempuan disebut dengan rahim, punya rahim dalam dirinya. Rahim itu kenapa disebut dengan rahim? Karena mampu memberikan kasih sayang pada apa yang ada di dalam dirinya dan sanggup merasakan penderitaan dalam memberikan kasih sayang itu. Miring kanan susah, kiri berat, ya, kemudian tertelungkup gak bisa, dijaga supaya yang di dalam itu merasa nyaman. Makanya kata para ulama akhlak, kenapa bayi ketika dilahirkan menangis? Salah satu tinjauan akhlaknya adalah ya tasawuf, ya, kata para ulama, karena dia takut tidak mendapatkan kasih sayang seperti dalam rahim ibundanya. Saking nyamannya di dalamnya. Makanya diberikan rahmah, perhatikan, berikan kasih sayang di dalam. Maaf, saya akhiri. Ibu misalnya masakan kesukaan. Ya, atur menunya 8 jam, begitu jadi diberikan pada suami. Anda jalan Pak, di tengah jalan ada orang minta-minta Pak, 3 hari belum makan Pak, 3 hari fisiknya sudah lemah. Anda berikan tidak makanannya? Bisa dibagi, tapi rahmah tidak. Begitu ibu titipkan nilai cinta di dalamnya, Masya Allah. Begitu jalan Pak, di SMS. Hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan ridha Allah selalu menaungi langkah kaki Papa. Ingat, kami di rumah selalu bersamamu dalam cinta, dalam suka, dalam duka, dan dalam rahmat dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Papa sehat pulang sampai kembali ya. Wah, itu menjaga betul Bu. Sampai pulang lagi. Begitu melihat di kantor ada godaan-godaan, belum tentu kamu seperti istri saya. Kalau masuk angin biasa dikerokin ya, ada doa-doa macam-macam. Itu semuanya hadir. Itu rahmat. Saya tutup. Kami punya kawan dulu menyampaikan informasi. Ada kisah satu keluarga, itu luar biasa saleh. Ini bukan ngarang, ini asli. Tinggalnya di Karawang. Di suaminya soleh, istrinya solehah, punya anak 2 pada saat itu. Qadar Allah, mereka mentarbiah keluarganya dengan baik, dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Satu kali, suaminya pulang, ya, dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang, istrinya masih dalam keadaan masak, gitu kan. Ditinggal sebentar, dijemput di ruangan depan. Setelah dicium tangannya, kata suaminya, "Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu." Masya Allah. Maka istrinya langsung ke dapur, buatkan mie, Bu. Buatkan mie. Suaminya duduk. Allahu Akbar. Ketika mulai dibuatkan mie itu, teman-teman sekalian, dibuat. Tanpa sadar karena sibuk pikiran kemana-mana, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Garam 1 sendok begini, dituangkan ke mie, diputar begini. Sudah selesai. Perasaan bahagia, ingin memberikan sesuatu pada suaminya, kemudian dihadirkan. "Pak, silakan nikmati dulu," gitu kan. Masya Allah, antum dalam keadaan capek, lapar, diberikan mie plus 1 sendok garam. Baik, suapan pertama kalau Anda dalam posisi suami yang dimaksudkan, apa yang disampaikan kira-kira? Perhatikan, rahmah ketika ditampilkan, tarbiyah ini hadir dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu rumus di Quran tentang rahmat ini, ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Rumus gampangnya begini, rumus gampangnya. Dalam diri kita ini ada 2 kecenderungan, sifat baik, sifat buruk. Sifat baik disebut takwa, sifat buruk disebut fujur. Selalu ada lawan. Ya, sabar, lawannya marah. Jujur, lawannya bohong. Tawadu, lawannya sombong. Rumusnya di Quran, kalau Anda ingin bahagia, ketika mendapatkan sifat-sifat yang jelek, sifat jelek ini diciptakan bukan untuk membuat kita jelek, tapi untuk melatih yang baik-baik supaya muncul. Rumus cepatnya, cepat cari lawannya. Cari lawannya. Misal, saat suami dititipkan marah oleh Allah, dititipkan, kemudian marah kepada ibu. Sifat marah ini dititipkan kepada suami, bukan ingin menjadikan suami pemarah, Bu. Tapi ingin melatih kesabaran dari ibu supaya muncul. Jadi begitu ibu mendapatkan suami marah, itu tandanya kesabaran ibu sedang dilatih. Ini berbahagialah kalau suami sedang marah-marah. Ya. Ada latihan di situ. Sama, Pak. Jadi begitu ibu bapak melihat misalnya istri cemberut, cepat cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Senyum. Jadi begitu lihat istrinya cemberut, itu artinya senyum Anda diminta oleh Allah. Ma, kayaknya kenal. Itu selesai. Jangan kebalik, itu senyum Anda nanya, "Kenapa kamu begitu?" "Emang kenapa?" "Hah?" Nggak kan nyambung gitu kan. Nah, sekarang laki-laki ini, suami ini Masya Allah, diberikan mie dengan garam 1 sendok yang sudah terasa. Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan, maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. "Ma," "Ya Pak, sini sayang." Masya Allah. Sayang, anak 2. Begitu? Datang, begitu sudah datang, belum selesai. Kata suaminya, "Lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini sampai." Betul Pak, sampingin, dibukakan. Ibu, bagaimana perasaan seorang suami menawarkan, "Lama rasanya nggak makan berdua." Bagaimana tuh perasaan jiwanya? Masya Allah. Begitu selesai, belum sampai situ, dahsyat kalimat ketiga. "Sini papa suapin."
Yang ketiga ini nyata loh. Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah, di sini terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Begitu mengaku salah, bukan ketawa, tapi langsung terjatuh menangis, beliau dicium kaki suaminya. Maafkan saya Pak, saya tidak sengaja. Suaminya merespon lagi, jangan begitu, Bapak kan cuma bilang, lama rasanya kita nggak makan berdua katanya. Ya. Dia angkat istrinya, Masya Allah, apa yang terjadi di situ? Karena masalah garam asin, tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur. Jadi masalah kecil itu kalau semua tarbiyahnya bagus, terjalin hubungan dengan Allah, gampang gitu. Ya, memang gampang mengatakannya, tapi prakteknya juga tidak mudah gitu kan. Baik, Ustadz juga sama begitu, sama aja gitu kan. Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya gitu. Baik ya, tapi insya Allah istri kami menonton ya. Baik, teman-teman saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah Baik. cukup. Ya. Kalau sudah dirasakan, maaf saya tanyakan, jelas uraiannya? Jelas ya, paham? Baik, kalau sudah jelas dan dipahami, saya bacakan ketentuan Qur'annya di surah Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman dalam jiwanya, jika persoalan sudah jelas disampaikan, dipahami, maka jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Oke, jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Tidak ya, cukup ya. Baik. Teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita insya Allah berjumpa dalam kesempatan yang lain. Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami, itu mutlak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa membimbing kita semua dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila pada hari Jumat masjid tersebut hanya adzan satu kali, kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Ya, sedangkan khutbah langsung dilaksanakan. Kondisi saya tidak datang terlambat. Kondisi saya tidak datang terlambat. Saya merasa canggung ketika mau sholat, sedangkan di deretan saf-saf di depan yang sebaris dengan saya tidak ada yang sholat sunnah juga. Jadi ini ada pertanyaan, cukup lumayan panjang beberapa baris, ada 7 baris disampaikan, memberikan pernyataan, minta jawaban, kita coba praktekkan sumber tadi. Jelas di sini? Baik, tadi pertanyaannya pada saat sholat apa? Harinya hari apa? Jumat, sholat Jumat mustahil hari Kamis kan? Pasti sholat hari Jumat, pelan-pelan. Kita buka, tadi dalilnya dari apa dulu? Al-Quran. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah, ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Kita praktekkan ya, kita praktekkan. Nah, selalu begitu, taunya dari mana gitu kan? Kita menunaikan salat Jumat di hari Jumat, ya, sampai ada azannya. Temukan dulu dalilnya. Oke, pelan-pelan. Pertama, kita temukan dalilnya di Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah. Ada? Baik, bahkan suratnya surah Al-Jumu'ah. Quran surah ke-62. Ayat 9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Sesungguhnya ayatnya terangkai sampai ayat 11. Tapi jawaban pertanyaan tadi cukup dijawab dengan ayat 9-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya. Hai orang-orang yang merasa punya iman, jika Anda telah diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, maka bergegas untuk ingat kepada Allah. Diseru untuk menunaikan Jumat. Maka seruan untuk Jumat disebut dengan apa? Adzan, jelas, seruan salat kan? Adzan. Jadi ketemu ya ayatnya? Ketemu ya? Jadi ayat tentang seruan Jumat termasuk adzan di dalamnya, itu ada Quran surah ke-62 ayat 9. 1. Pelan-pelan. Jawabannya belum ketemu, baru sekadar ayatnya dulu, ya, baru ayatnya. Baik. Di sini idza nudiya lis-shalati, jika dipanggil untuk salat. Pertanyaan pertama, saat menunaikan adzan di waktu salat itu, pelan-pelan, berapa kali adzannya? Tahu dari mana? Kita lihat dulu ya. Tahu dari mana? Baik, kita lihat athar dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada sahabatnya sampai ke zaman sahabat sampai ke tabi'in. Pelan-pelan kita runtut dulu ya sampai ketemu finalnya apa. Dari sejak keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketemu dengan zaman para sahabat, ya, sampai di masa Umar bin Khattab, itu adzan Jumat seluruhnya hanya menggunakan 1 kali adzan. Saya ulang ya, 1 kali adzan.
Jadi beliau menunggu di kamarnya. Kemudian setelah adzan dikumandangkan, ya, setelah itu kemudian Rasulullah SAW naik, maaf. Sebelum adzan dikumandangkan, kalau sudah masuk waktu, keluar dari kamarnya, naik ke mimbarnya, baru adzan dikumandangkan. Isyarat-isyarat itu diantaranya bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, pakai hadis dulu. Nomor hadis 833. Kalau Anda ingin mendapatkan keterangan dari hadis ini langsung ke tentang salatnya juga. Ya. Anda ingin mendapatkan keterangan tentang hadis ini, misalnya ada di syarahnya. Ya, Al-Bukhari punya syarah namanya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari. Ada 18 jilid, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama dengan 18 jilid. Di Masjid Al-Ihsan posisinya sebelah kiri Anda, pojok paling sebelah sini. Ya, tingkat paling atas itu ada urutannya. Dan di sana nggak ada 2 jilid. Nggak ada 2 jilid, baru 16 jilid. Ya. Yang 2 jilid itu sedang saya pinjam. Hendak dilihat. Makanya nggak ada itu 2. Ya. Baik. Fathul Bari kita temukan misalnya ada di jilid yang keempat halaman 426. Sudah? Baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat beberapa keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaghtasilu rajulun. Tidaklah seorang laki-laki dia mandi. Maksudnya sejak dari rumahnya, kan? Sejak dari rumahnya kemudian dia mandi. Persiapan di hari Jumat. Kemudian setelah itu wa ma tatahhara mastata'u min tuhrin. Kemudian dia tidak berusaha menyucikan dirinya, dimandi, ya, setelah mandi besar maksudnya. Ya, dia dengan bertaharah, dia wudu dulu, dia mandi dan seterusnya. Setelah itu yudahhinu biduhnin. Dia menggunakan minyak atau yang dimaksud dengan ini dia menggunakan minyak wangi maksudnya. Ya. Mandi besar dengan taharahnya. Dia kenakan minyak wanginya. Kemudian dia berangkat ke masjidnya. Walam yufarriqu baina tsnaini. Dia sampai ke masjid tidak memisahkan 2 orang yang sedang duduk. Jadi kalau Anda masuk masjid, Anda sudah nggak kebagian saf, ada kosongnya di situ Anda kemudian duduk. Ya, Anda salat 2 rakaat sudah duduk. Jadi jangan sampai Anda pisahkan orang misalnya, Pak maaf ya, geser sini, geser sana. Anda di tengah-tengahnya. Sudah sampai sini? Nah, itu adabnya kurang baik saja hadisnya. Ya. Setelah itu Anda dengarkan imam berkhutbah. Kalimatnya ini tidak disebutkan Anda salat di sini. Tidak disebutkan Anda salat. Dengarkan imam berkhutbah. Ya, jelas? Pelan-pelan. Jadi ketika Anda masuk duduk, ya, Anda salat dulu misalnya tahiyatul masjid. Ya. Nanti kalimat hadisnya menggunakan kalimat imam berkhutbah. Ada kalimat salat di sini, summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia menunaikan salat yang telah ditetapkan kepadanya. Ya, ditetapkan kepadanya. Jadi urutannya masuk masjid. Setelah kemudian dia mandi, menggunakan minyak wangi, dia berangkat ke masjid, masuk masjid, jangan pisahkan orang, tapi tepat berdiri di tempat dia menemukan ruangnya. Ya. Ada kesempatan untuk sholat, ya. Tapi sholatnya tidak disebut oleh Nabi SAW, bukan dengan sholat rawatib. Tapi ma kutiba lahu. Para ulama kemudian mengomentari di sini, masuk kepada ulama. Ya. Para ulama mengomentari, yang dimaksud ma kutiba lahu ini bukan sholat rawatib, tapi sholat mutlak. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengomentari hadis ini. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang tahu Al-Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan salat yang dikerjakan saat orang masuk ke masjid belum adzan ya. Belum adzan. Itu bukan disebut dengan salat sunnah rawatib tapi salat mutlak. Ya. Diistilahkan dengan salat intizar, menunggu imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Nah, saat kemudian imamnya datang, kemudian dia mendengarkan imam berkhutbah, kalimatnya ketika salatnya ditunaikan, selesai imam naik ke atas mimbar dia berkhutbah. Jadi di sini azan berkumandang, pelan-pelan azan berkumandang, imam naik kemudian ke atas mimbarnya. Dan setelah ini imam naik ke atas mimbar, azan berkumandang. Kata Nabi kemudian orang ini mendengarkan khutbah dari imam sampai selesai, maka kutiba lahu. Lihat kalimatnya. Kutiba lahu atau dicatatkan baginya ghufira lahu ma taqaddama ma bainahu wa bainal jumu'ati allati ukhra. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan antara dirinya dengan Jumat sebelumnya. Saya ulang ya, saya ulang. Besok hari apa? Sunnah ini berlaku. Anda mandi dari rumah, mandi besar, gunakan uangnya, berangkat ke masjid, ambil saf kosong Anda, tunaikan salat sampai azan berkumandang. Gak ada batas, jadi 2 rakaat silahkan. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu disebut dengan mutlak. Jadi bukan salat rawatib di sini. Ya, bukan salat rawatib. Anda salat sunnah mutlak. Ya, setelah itu imam naik ke atas mimbar pada waktunya,
azan dikumandangkan, Anda duduk mendengarkan khutbah, setelah itu Anda sholat, pulang kembali, maka kalau Anda benar melakukannya, Masya Allah, pahalanya diantaranya digugurkan dosa sepekan ke belakang. Dari Jumat kemarin sampai Jumat yang akan datang. Ada kesempatan besok ya, insya Allah kalau hidup ya. Ingat belum tentu ketemu Jumat yang akan datang lagi. Jelas sampai sini? Nah, sekarang apa kaitan dengan pertanyaan ini? Yuk kita cek pelan-pelan. Pak Ibu sekalian, Nabi naik ke atas mimbar kapan? Jelas sebelum adzan gitu kan? Itu jelas sebelum adzan. Tapi kapan sebelum adzannya? Kapan? Nabi naik ke atas mimbar bila waktu sudah masuk. Ya, waktu Jumat sudah masuk. Maka keluar beliau dari kamarnya, kemudian beliau langsung duduk di atas mimbarnya, tidak tahiyatul masjid lagi. Nabi tidak tahiyatul masjid lagi karena rumahnya sudah di masjid. Terus ya, keluar, naik ke atas mimbar, mengucapkan salam, assalamualaikum, lantas muadzin mulai adzan. Jelas sampai sini? Pelan-pelan, jelas sampai sini? Nah, kalau jelas, kita teruskan. Saya ulang ya, saya ulang konstruksinya. Nabi menunggu sampai waktu Jumat di kamarnya, keluar pada saat waktunya, naik ke atas mimbar, baru kemudian adzan dikumandangkan. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang pelan-pelan. Tadi kan ada yang bertanya apakah itu termasuk bagian dari rawatib? Ya jelas, apakah sholat sebelum adzan termasuk bagian dari rawatib? Sekarang perhatikan. Sholat rawatib itu berdasar keterangan pakai dalil di At-Tirmidzi, nomor hadis 414 sampai 415. Dan dalil keterangan dari At-Tirmidzi nomor hadis 414 sampai 415 dari Ummu Habibah. Kalau pas sedikit agak pusing ya. Nanti di ujung mudah disimpulkan. Itu ada 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Lihat kalimatnya. Man shalla 12 raka'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat siang sampai malamnya. Apa urutannya? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah itu raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Jelas? Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka orang konsisten mengerjakan itu akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Tayyib. Kapan ditunaikan 4 rakaat sebelum zuhur itu? Kapan waktunya? Setelah adzan. Di adzan berkumandang dulu. Setelah adzan berkumandang baru kemudian menunaikan salat. Jelas sampai sini? Baik, boleh enggak menunaikan salat sebelum zuhur, sebelum adzan berkumandang? Boleh enggak? Rawatib bukan? Bukan, itu bukan rawatib. Jadi rawatib itu hanya dikerjakan setelah adzan berkumandang. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, pelan-pelan. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada salat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan salatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum adzan dikumandangkan? Sedangkan sifat salat rawatib mesti adzan dulu baru Anda salat. Jadi kalau nggak ada adzan, Anda nggak bisa salat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya. Awas. Jangan terlampau soleh, karena Nabi pun tidak mengerjakannya. Ya, jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil. Ya. Lihat konstruksi hukumnya. Nabi keluar, adzan belum berkumandang. Jadi nggak bisa Anda salat disebut dengan qobliyah sebelum adzan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika adzan dikumandangkan satu kali. Itu nggak ada. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar, adzan sudah berkumandang, itu nggak ada qobliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat, sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah salat lagi. Ya, kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, salat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh salat mutlak. Berganti menjadi salat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas. Sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Teknisnya 2 rakaat, 2 rakaat. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan salat intidhar. Salat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Sampai imamnya naik ke atas mimbar. Ya, jelas ya? Jangan terlalu pesimis misal. Gimana nggak enak kalau nggak salat qabliyah? Jangan nggak enakan. Nabinya nyuruh kita begitu. Nabi menyuruh kita begitu. Jadi salat sunnah qabliyah zuhur itu karena waktu Jumat diganti menjadi salat sunnah mutlak, jelas ya? Dan pahalanya Anda dapat. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, sudah terjawab sebetulnya pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ini kan adzannya 1 kali,
Ya, adzan satu kali kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Enggak perlu. Jadi kalau misalnya adzan sudah berkumandang, khatib sudah berkhutbah, Anda tidak usah salat sunnah lagi. Duduk dengarkan. Itu yang sunnah bahkan dari Nabi. Ya. Baik. Bagaimana kalau salatnya adzannya 2 kali? Adzannya 2 kali. Dari mana adzan 2 kali itu? Muncul kisahnya di masa Utsman bin Affan. Jadi zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zamannya Umar tidak ada, zamannya Utsman bin Affan itu kemudian muncul persoalan ini. Dari mana munculnya? Maaf, ya, jamaahnya semakin meluas, umat Islam membludak yang masuk Islam, masjidnya terbatas, di antara keterbatasannya tidak memiliki sound system seperti canggihnya antum saat itu. Bisa manggil sana sini, masya Allah. Tapi sahabat Nabi itu ahli surga, dekat dengan Nabi, di surganya bersama Rasulullah SAW, insya Allah nggak ada mic pun masih mau ke masjid. Antum bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ini mic sudah mengaung-ngaung tuh sampai ke rumah antum, belum mau ke masjid juga, masya Allah. Antum harus dikasih apa lagi supaya mau ke masjid? Nah, ya? Nah, jadi persoalan ketika dipanggil di Jumatan, ada yang belum dengar, ada yang masih di ladangnya, di sawahnya macam-macam. Sementara suara muadzin kan terbatas itu. Sekuat-kuatnya Bilal sampai mana sih kedengarannya? Sampai mana gitu kan? Baik, dari sini kemudian diijtihadkan oleh beliau. Ini ada orang ketika Jumatan, banyak yang terlambat, sudah mau selesai baru pada datang. Karena nggak dengar adzan. Akhirnya dijadikanlah oleh beliau adzan pada saat Jumat itu dengan 2 kali adzan. 2 kali. Adzan pertama untuk pengingat sebetulnya. Bukan tepat saat masuk waktu, bukan. Tapi sebelum waktu. Misal kalau jam 12 adzannya, ini kan waktu salatnya, maka 12 kurang 1/4 adzan. Untuk mengingatkan nih, waktu sudah mau masuk dan sebagainya kan, orang siap-siap. Ya. Nah, adzan yang kedua ini, yang disebut adzan yang kedua, itu saat waktu masuk. Jadi kalau ingin digunakan saat waktu masuk, jadi begitu imamnya naik ke atas mimbar, waktu sudah masuk, maka di situ dia adzan. Ya sebetulnya adzan yang disebut adzan yang kedua ini, adzan waktu itu, waktu sudah masuk. Jadi kalau Anda misalnya adzan yang pertama berkumandang, ada yang menerapkan serupa, misal seperti di Mekah sekarang kan, 2 kali juga kan? Oh, hati-hati, jangan Anda katakan misalnya, oh salah kalau misalnya 2 kali. Apa di Mekah pada salah semua? Apa di Madinah pada salah semua? Hati-hati, di Madinah 2 kali, di Mekah 2 kali. Cuma nanti kita ambil ilatnya pelan-pelan supaya nggak lompat ya, supaya nggak lompat. Nanti kita ambil alasannya. Nah, kalau kemudian ada adzan 2 kali seperti itu, maka adzan yang pertama itu isyarat. Asalnya bukan pas waktu. Jadi kalau waktunya misalnya 11:49 sekarang Jumatnya, maka 11:40 sudah adzan. Berikan peringatan. Berikan peringatan. Nah, ketika orang datang sebelum imamnya naik ke atas mimbarnya, dia sholat sunnah itu bukan rawatib, bukan. Tapi sama persis bagian dari sholat mutlak yang tadi. Menunggu imam naik. Jadi kalau Anda pengen sholat aja nggak ada masalah. Tapi sholat itu bukan rawatib, sholat mutlak. Sampai imamnya naik. Kalau imamnya sudah naik, sudah nggak ada sholat lagi, selesai di situ. Adzan kemudian dikumandangkan, masuk waktu sholat. Ya, jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, itu hukum yang dimaksud dengan sholatnya. Tapi sekarang bagaimana hukum adzannya? Dalam kaidah usul fiqih berlaku hukum illat. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu bisa diberlakukan bergantung kepada sebabnya. Zamannya Utsman bin Affan, sebab adzan 2 kali itu karena memang orang banyak, perangkat untuk manggil nggak ada, maka adzan 2 kali. Maka kata para ulama, kalau ilatnya sudah nggak ada, maka kembali ke hukum asal. Kalau sebab itu sudah dihilangkan, sudah nggak ada sama sekali, orang sudah paham, maka nggak perlu 2 kali lagi, karena alat sudah ada. Ya, mic-nya sudah ada, perangkat komunikasinya sudah ada, pengingatnya sudah ada, alarmnya. Maka kalau sudah sedemikian itu sudah ada canggihnya, nggak perlu menggunakan 2 kali adzan lagi, cukup sekali saja. Sudah orang bisa dipanggil. Walaupun kalaupun 2 kali tidak dipersalahkan kalau ingin mengingatkan. Tapi sunnahnya di sini berlaku hukum semula karena ilat telah hilang. Supaya tidak menyebar, maaf ya, tidak menyebar kemudahan-kemudahan yang dimudah-mudahkan. Sudah adzan nih, tenang, baru adzan yang pertama, belum yang kedua. Padahal Anda sudah lihat waktu pun sudah mepet gitu kan. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Ya. Maka jika kemudian ilatnya sudah hilang, maka tidak perlu menggunakan 2 kali lagi kecuali ada alasan tertentu. Seperti di Mekah, orang tawaf, dikasih adzan yang pertama supaya nggak kaget. Adzan pertama supaya siap-siap dulu, rapikan dulu. Di Madinah juga demikian, supaya agak cepat-cepat berangkat dan sebagainya, karena berburu di situ, ada 1000 kebaikan. Makanya ditetapkan 2 kali adzan, sekalipun perangkat komunikasinya sudah canggih untuk memberikan kesiapsiagaan dalam penunaian ibadah. Ya, jelas di sini? Baik ya. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan keterangan tadi, kalau adzan 1 kali,
pendapat yang paling kuat di sini dalam tarjih tidak perlu menunaikan salat sunnah lagi, jelas ya, tapi langsung duduk mendengarkan khutbah. Ini pertanyaan dari Singapura, dari Ibu Yesi Gusmita dari Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan di luar negeri yang terindikasi menyentuh babi, tapi agak kesusahan mendapatkan tanah suci? Oh jelas, harus ke Mekah gitu kan. Baik. Ya. Atau setiap saat harus disucikan pakai tanah setelah tersentuh. Bagaimanakah puasa dan salatnya? Terima kasih atau sia-sia, diterima atau sia-sia. Jadi bagaimana status seseorang yang menyentuh babi? Ini dulu yang pertama. Itu terkait dengan salatnya. Kalau dia salat atau dia puasa, apakah sah puasanya atau tidak? Baik. Kita keluarkan dulu ayat-ayat terkait dengan hewan yang dimaksudkan. Kita ambil 3 saja lah untuk memudahkan. Ada beberapa ayat di Quran. Pertama, kalimat ini pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, posisi paling kiri di pertengahan. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Quran surah kedua ayat 173. Nah, ini di mushaf standar di sebelah sini posisinya. Kemudian kedua di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ketiga, posisi paling kanan pojok sebelah atas. Nih. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ini. Dan yang ketiga bisa ditemukan juga di Quran surah ke-6. Tadi dibacakan di Imam Maghrib kita, tapi belum sampai ke ayat ini, ayat 145. Posisi paling kanan di pertengahan. Nih. Baik. Pertama, sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya gitu kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi. Ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Dulu pernah ada yang menggunakan minyak babi atau lemak babi untuk menjadikan pelumas, cat untuk membuat perahu itu, ya dihaluskan dengan itu. Ya, jadi semua perangkat yang melekat kepada babi maka disifati haram, baik memakannya ataupun penggunaan pemanfaatannya. Sepakat sampai sini? Baik. Sedang status babinya sendiri tidak disebutkan kemudian. Ya, tidak disebutkan apakah dia dalam keadaan suci atau najis. Baik, babinya memang haram. Ya, tapi apakah setiap yang haram itu statusnya berawal suci atau sudah najis pada awalnya? Misal, kita beri contoh misalnya, darah haram tidak? Haram, nggak boleh dimakan gitu kan? Baik, pelan-pelan, najis tidak? Kalau tidak tahu katakan, Allahu a'lam. Hati-hati, ya hati-hati. Kalau najis itu artinya kalau kemudian melekat pada diri Anda atau pada badan Anda, maka najis mesti dibersihkan, nggak bisa dipakai ibadah. Nah, sekarang cek, lihat, cek. Kalau darah melekat pada pakaian, bisa nggak dipakai sholat? Tidak, nggak najis, mesti dibersihkan, kecuali yang tidak ketahuan, kan? Dibersihkan dulu, baru kemudian dengan itu Anda gunakan sholat dengan pakaian yang bersih dari situ. Ya, jelas di sini? Baik, air pipis misalnya, ya anak yang sudah mulai makan, najis tidak? Najis, ya minumnya haram tidak? Halo, haram tidak? Haram sepanjang ada minuman yang baik-baik. Anda ada sirup, minum minuman kencing misalnya kan, ada gunanya di situ. Taib, baik ketika melekat pada pakaian Anda mesti dicuci dulu karena najis. Jelas ya? Melekat pada tangan Anda, cuci dulu karena najis di sini. Nah, sekarang babi itu statusnya najis atau suci dia. Jadi suci hewannya, cuma haram menggunakan dan makannya. Kalau statusnya suci dia, berarti dipegang masih boleh. Jelas ya? Tapi dimakan tidak, digunakan tidak. Uang haram haram nggak digunakan? Haram. Dipegang boleh nggak? Boleh. Haram nih, masya Allah, gitu kan? Tidak, Anda pegang silakan aja, nggak ada masalah. Tapi digunakan nggak boleh. Uang hasil korupsi sita oleh negara, simpan sampaikan. Begitu sudah halal kembali, baru digunakan. Tapi sepanjang haram disimpan sebagai bukti sitaan di situ. Jelas sampai sini? Baik, hati-hati ya, pelan-pelan di sini. Nah sekarang status babi ini bagaimana? Maka Imam Malik mengatakan, cuma Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa status babi ini hewannya si suci, tohir. Cuman hukum penggunaan dan makannya haram. Jadi kalau Anda misalnya dalam konteks ini menyentuh babi sepanjang dia bukan bangkai.
Kalau bangkai sepakat di sini. Sepakat dia najis dan haram. Kalau bangkai. Ini babi hidup ya, babi hidup. Misal ada orang tersentuh, ya bukan sengaja menyentuh. Kalau sengaja menyentuh, ini nggak ada kerjaan juga gitu kan. Baik. Misal tersentuh oleh dirinya gitu kan. Kalau pendapat Imam Malik itu dia tidak najis. Tidak najis walaupun hewannya haram. Pendapat Imam Malik. Tapi mazhab yang lainnya, 3 mazhab yang lainnya, baik itu Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Hanbalinya, mengatakan babi itu tidak hanya haram tapi najis. Paham di sini? Najis. Artinya kalau itu disentuh atau tersentuh tetap terus dibersihkan dulu, dicuci. Paham di sini? Cuci seperti tadi air pipis yang dicuci, seperti darah yang dicuci, baru kemudian menjadi suci kembali. Tapi persoalannya, apakah najisnya mukhaffafah, ringan, atau mughalladhah, berat? Kalau najisnya berat, mughalladhah, dikiaskan kepada liur anjing. Ingat bukan anjing ya, berbeda. Ada liur anjing, ada anjing. Kalau anjing, itu anjingnya. Kalau liur, cuma liurnya. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Jadi boleh nggak megang anjing? Kalau tidak tahu katakan, baik. Yang najis pada anjing apanya? Liurnya. Boleh nggak megang anjing? Awas hati-hati. Kata Imam Malik, kalau megang anjingnya nggak apa-apa. Tapi kalau kena liurnya itu yang dicuci. Salah satunya menggunakan tanah. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, cerdas sih kata beliau. Anda tidak tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Jelas ya? Kapan anjing menjilat tubuhnya. Jadi ketika anjing menjilat tubuhnya, Anda nggak bisa memastikan di sebelah mana. Makanya untuk berhati-hati kata Imam Syafi'i, beliau katakan anjing itu najisnya aini, seluruh tubuhnya mengandung najis karena dia bisa menjilat-jilat tubuhnya. Ketika Anda sentuh, mungkin bersamaan dengan itu air liurnya ikut ada di situ. Paham sampai sini? Di sini Imam Syafi'i lebih jeli dalam konteks hukumnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kata dari mazhab Syafi'iyah, babi itu termasuk najis mughalladhah. Jadi kalau tersentuh itu, maka dia harus dicuci. Yang salah satunya 7 kali cucian itu, salah satunya menggunakan tanah. Jelas di sini? Persis seperti membasuhnya tangan atau bejana yang terkena air liur anjing. Cuci dengan 7 basuhan, diantaranya salah satunya menggunakan tanah. Paham di sini? Sedangkan yang lainnya selain Syafi'iyah memandang bahwa tidak tepat mengkiaskan babi dengan liur anjing, karena berbeda di sini. Beda. Ya, lihat ketika kias disebutkan ataf di Quran, ataf itu mengikutkan hukum pada sebelumnya. Atafnya babi di Quran tidak pernah diatafkan kepada anjing. Tapi selalu diatafkan kepada bangkai misalnya, kemudian darah misalnya. Al-Baqarah ayat ke-173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Ya, menggunakan diharamkan bagi kalian bangkai, darah. Lihat, darah tadi kan najis kan? Bangkai najis kan? Artinya kalau kita pegang kita bersihkan kan? Setelah itu Allah menyebutkan babi dengan huruf waw. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu menyamakan hukum antara sebelum dengan setelahnya. Jadi yang setelahnya diikutkan pada hukum sebelumnya. Jadi kata 2 ulama atau 2 madhab yang menyebutkan babi tidak bisa dikiaskan dengan anjing, tapi dikiaskan pada najis lain yang tidak serupa dengan liur anjing. Apa itu? Seperti darah, seperti mayit bangkai, ya mayitah bangkai dan sebagainya. Jadi dari sini, kalau sekiranya ada orang menyentuh babi atau tersentuh dengan keadaan yang nggak bisa dihindari, cukup dia cuci saja yang merasakan bersih dari sisi cuciannya dengan menggunakan sabun tahara atau semisalnya sehingga dipandang suci dalam keadaan dirinya. Jelas di sini? Nah, tapi kata mazhab Syafi'iyah, kami berpendapat untuk kehati-hatian tetap dia seperti anjing. Ya, dikiaskan kepada air liur anjing yang kalau terkena tetap menggunakan salah satu menggunakan tanah. Di sini kalau kami melihat yang lebih rajih adalah pendapat para ulama yang memandang babi itu haram, termasuk najis, tapi najisnya tidak dikiaskan dengan liur anjing. Jelas ya? Dikiaskan dengan najis yang lainnya yang cukup kemudian dibasuh dengan sabun atau yang serupa yang menghilangkan bekas-bekas najisnya. Paham sampai sini? Baik. Pertama dari sisi kias hukumnya, kedua dari sisi dalilnya, dan yang ketiga dari sisi tujuannya. Ya, awas, maqasidus syariah untuk menghilangkan najis pada liur anjing itu, karena setelah diteliti pada liur anjing terdapat bakteri-bakteri yang tidak bisa dimatikan, dibunuh kecuali dengan menggunakan unsur dari tanah. Sedangkan pada babi tidak. Ada unsur-unsur yang berbeda di sini. Jelas di sini? Baik ya. Jadi ini diantaranya. Anjing bahasa Arabnya apa? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Anjing bahasa Arabnya apa? Tidak ada di Arab anjing, wallahu a'lam. Madza fil arabiyyati anjing? Wallahu a'lam. Masyaallah. Anjing bahasa Arabnya kalbun atau kilab. Baik.
Kalau serigala masuk anjing bukan? Serigala. Wah. Serigala masuk anjing bukan? Awas hati-hati, ya, namanya beda. Serigala disebut dhi'bun di surat Yusuf, akalahu dhi'bu, dimakan oleh serigala. Serigala. Di anjing disebut kalbun, serigala disebut dengan dhi'bun. Awas, ini harus jeli di sini. Karena air liur pada serigala beda dengan air liur pada anjing. Beda, hati-hati. Jadi kalau Anda kena air liur serigala misalnya, hati-hati, mohon maaf, ya, kena najis tidak? Tidak sama dengan anjing, tapi pilihannya kena air liur anjing, tangan Anda selamat, atau kena air liur serigala, tangan Anda potong. Pilih mana? Jadi nggak usah pelihara kedua-duanya, maksud saya, ya, nggak ada kerjaan, ngapain gitu kan? Kecuali untuk kebutuhan yang lainnya. Oh, hati-hati ya. Fikih itu selalu fleksibel melihat kebutuhan hukumnya, tapi juga tidak diringan-ringankan. Ada ilat hukum yang mesti dipelajari. Baik. Kayak misalnya, anjing apa hukumnya dimakan? Haram. Kalau anjing laut? Hati-hati. Awas, hati-hati. Awas, karena nanti kita akan lihat ada banyak hadis yang menyebutkan kan, al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Yang segala yang di laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya, halal bangkai yang di laut. Di semua yang ada di laut itu halal. Babi apa hukumnya? Haram. Babi laut? Enggak ada. Jadi enggak usah nekat. Babi itu haram, bawa ke laut dulu aja. Masya Allah, dilempar ke laut. Ya. Begitu mati dia, sate di situ tidak, itu tetap haram. Baik kan? Semua yang di laut semuanya halal, kecuali putri duyung. Baik. Ya. Jadi puasa dan salat kalau melekat babi pada dirinya tersentuh, itu salatnya dipandang tidak sah. Salat dipandang tidak sah. Jelas ya? Jadi salatnya masih diulang karena najis melekat pada dirinya dan dia tahu itu. Tapi kalau puasa tetap puasanya tidak batal, tetap diteruskan. Karena ilat hukum puasa dengan ilat hukum salat itu beda. Ya, antum misalnya mohon maaf sedang salat tiba-tiba keluar angin misalnya. Keluar, batal tidak? Batal. Sedang puasa keluar angin, batal nggak puasanya? Tidak, gitu ya. Beda. Jadi jangan sampai disamakan ilat hukum dengan suasana berbeda dengan hukum sama. Itu tidak. Ya, jadi tersentuh babi saat sedang puasa tidak membatalkan puasa, tapi Anda harus bersihkan sebelum Anda sholat. Paham ya? Baik. Dan angin itu selalu kasihan. Masuk salah, keluar salah, gitu kan? Masuk angin repot, keluar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Kelapa Gading kita bacakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum wudu, apakah cukup baca bismillah atau baca doa sempurna bismillahirrahmanirrahim? Doa sebelum wudu. Jadi antum saat akan wudu kemudian berdoa terlebih dahulu. Apa doanya? Yang bismillah angkat tangan. Yang bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang Allahu a'lam. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi kita nggak usah ngarang, kita kembalikan ke dalilnya. Antum baca apa? Tahu nggak dalilnya dari mana? Jangan-jangan selama ini diamalkan nggak pernah tahu dalilnya, gitu kan? Baik. Bacaan saat Anda akan berwudu, saya turunkan dalilnya ya. Bismillah. Baik. Kita turunkan perintah Qur'annya dulu, baru teknis di hadisnya. Ya. Tentang wudu, ayat Qur'annya ada di Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ini harus dilakukan, kalau tidak dilakukan salatnya bisa tidak sah berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 135. Kemudian wudunya harus sempurna, jangan buru-buru ya, berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor hadis 243 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian cara memulainya ya, tadi Anda katakan dengan kalimat bismillah, itu ada di At-Tirmidzi nomor hadis 26. Redaksi yang sama ada di Abu Daud nomor hadis 101. Redaksi yang sama ada di hadis riwayat Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 399. Redaksi yang sama ada di Al-Hakim An-Naisaburi di kitabnya Al-Mustadrak nomor hadis 7000. Baik. Kemudian setan penggodanya, ada nama setannya, namanya Walhan.
Jadi ini setan yang suka goda orang wudu, membuat dia was-was apakah wudunya batal atau enggak, kadang membuat dia terburu-buru kan. Kemudian kesempurnaannya, Quran surah kedua ayat 222. Hasilnya Quran surah ketiga ayat 31. Kemudian kalau Anda ingin agak lengkap kitabnya, saya berikan dua kitab. Pertama Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid yang pertama halaman 214. Kemudian Al-Minhaj, tapi Al-Minhajnya yang Syarah Sahih Muslim, bukan Al-Minhaj yang buku saku, ya. Ada 9 jilid di situ, cari jilid yang ketiga halaman 95. Yang saya punya cetakan Darul Hadis, warnanya biru dongker, tahun terbit 2002. Ya, pas ya, satu papan tulis. Baik. Perhatikan teman-teman sekalian. Ya. Pertama kita mulai dulu dari kaidah wudu, kan? Ada perintahnya dalam Al-Quran, baru kemudian turunan praktek hadisnya. Perhatikan kalimatnya. Ya. Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan seterusnya ayat. Ya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna. Tolong garis bawahi penerjemahannya. Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulailah berwudu dengan membasuh yang pokok. Ya, basuh wajah. Ya. Kalimat di sini seakan memberikan kesan bahwa orang-orang yang ingin salatnya sempurna, maka dia harus memulai dengan wudu. Jadi kalau ada seseorang memulai salat tanpa berwudu, maka salatnya tidak sah di situ. Tidak sempurna salatnya. Jelas di sini? Baik. Karena itu muncul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 135. Beliau sampai menyatakan kalimat yang tegas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan pernah diterima salat yang orang yang punya hadas sampai dia berwudu. Ya, hadas itu artinya belum berwudu. Jadi kalau antum salat khusyuk apapun sampai menangis luar biasa, bacaannya panjang tapi nggak punya wudu, nggak akan diterima. Ya. Ini poinnya. Yang kedua, tidak cukup berwudu saja, tapi mesti sempurna wudunya. Sempurna wudunya. Bahkan Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 243, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengisahkan, kata beliau, anna rajulan, bahwa seorang lelaki kana yatawaddau, adalah beliau sedang berwudu. Ya, ada seorang lelaki di zaman Nabi, seorang sahabat sedang berwudu, fataraka mawdhi'a dhufrin, maka dalam wudunya itu karena tergesa-gesa meninggalkan basuhan seujung kuku. Ya, di sebagian tempat wudunya, di kakinya. Jadi begitu dia mau membasuh, ya di kaki, kan? Tiba-tiba karena terburu-buru sebagian anggota wudunya tidak terbasuh, cuman seujung kuku saja. Ya. Fa'absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelihatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal seujung kuku itu. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang ini, irji' fa ahsin wudu'aka. Irji' fa ahsin wudu'aka. Kamu balik lagi, ulangi lagi wudunya, sempurnakan. Ya, Anda bisa bayangkan, ya orang yang wudunya tertinggal sedikit saja, kata Nabi ulangi, enggak benar wudunya, sempurnakan. Apalagi yang enggak wudu. Paham sampai sini? Baik, bahkan ada orang yang sudah wudu selesai, kemudian maksa sholat, ada. Itu tidak saya tuliskan. Di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babul musikis sholat. Bab orang yang sholatnya bermasalah. Ya. Ini menarik ini. Saya sering ungkapkan hadis ini. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ilal masjidin Nabawi. Maka masuk ke masjid Nabi. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat aja enak. Dari takbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, pakai fa, ingat apa yang saya jelaskan di awal. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menunggu lama, langsung mengatakan pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu thalatha marat, maka dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulang kalimat yang sama. Anda salat lagi karena Anda belum salat.
Salli fa innaka lam tusalli. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Nah, ini syahid kita di sini. Hujah kita di sini. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya. Apa yang direspon oleh Nabi? Maka Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin salatnya sempurna, fa asbighul wudu, maka cepat sempurnakan dulu wudunya. Begini caranya. Ya, kata para ahli hadis, kalau yang bermasalah cuma salatnya saja, maka Nabi akan mengatakan, kalau kamu pengen salat, begini caranya. Takbir, angkat tangan segini, sampai salam. Tapi ketika Nabi memulai penjelasan dari wudu, artinya bukan salatnya saja yang bermasalah, wudunya pun bermasalah. Jadi orang-orang yang wudunya bermasalah pasti akan berdampak pada sholatnya. Kalau nggak percaya silakan. Ya, anak anda misalnya di rumah mulai balik wudu, sembarangan wudunya, asal basah saja, itu sholatnya pun pasti akan kilat gitu. Wudunya cepat, sholatnya kilat. Tidak percaya silakan. Ya, begitu kucak, selesai. Ya, Allahu Akbar belum 2 menit sudah. Ya, kok sudah? Ya mah kan sudah hafal Al-Fatihah berkali-kali dibaca dia, banyak alasannya. Jadi hal seperti ini selalu berkait dengan yang lainnya. Nah, sekarang persoalannya, ketika orang ini mengatakan, ya Rasulullah tolong ajarkan saya, lalu Nabi mengajarkan cara wudhu, bagaimana cara memulainya. Maka dimulai di At-Tirmidzi nomor hadis 26, redaksi yang sama di Abu Daud nomor hadis 101, ada juga di Al-Mustadrak Al-Hakim An-Naisaburi nomor hadis ke-7000, juga di Ibnu Hibban nomor hadis 399. Bagaimana cara memulainya? Lihat kalimatnya. La salata. Nabi SAW bersabda, ya, la salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu. Jadi kalau anda tidak wudu kemudian salat anda tidak diterima. Jelas di sini? Terus wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ini poinnya. Dan tidak diterima wudu seseorang, tidak sempurna wudu seseorang bagi orang yang tidak memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lam yadhkur ismallah. Kalimatnya udhkur ismallah. Ya. Baik, lihat kalimatnya. Saya hapus yang ini saja. Bismillah. Yadhkur ismallah. Taib, yadhkur ismallah. Jadi dalam memulai wudu ternyata diawali tidak hanya memulai dengan berkumur-kumur, tapi memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Detil menyebut nama Allah ini kapan dilakukan? Ada di Al-Bukhari nomor hadis 159. Saya belum tuliskan sini. Al-Bukhari nomor hadis 159. Redaksi yang sama ada di hadis Muslim nomor hadis 256. Diterima dari Hamran. Hamran ini adalah khadimnya atau pembantunya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Hamran, laqad da'ani Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, tuan saya, sahabat Nabi SAW Uthman bin Affan memanggil saya satu kali, ya, mengajarkan wudu, ya, bagaimana cara berwudu yang baik. Ya, fatawadda'a, maka kemudian beliau berwudu, mulai dengan menyela-nyela tangannya, ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau paling singkat Bismillah. Ya, jadi kalau ada anda menemukan kalimat Ismallah di sini, sebutkan nama Allah. Maka kalau anda ingin lengkapi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, atau kalau anda ingin baca yang paling pendek cukup dengan Bismillah. Doa berbuka puasa sesuai sunnah. Ya akhi, tolong di-share doa berbuka dan mengawali puasa sesuai sunnah. Jazakallahu khair. Pertanyaan dari Irman San. Baik. Hadis riwayat Abu Daud di kitab yang sama. Ada 2 jenis doa puasa yang disampaikan di sini. Pertama di nomor hadis 2357. Yang kedua nomor selanjutnya 2358. Sebentar. Jadi Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau ini hafal kurang lebih 500.000 hadis
Dan bukan sekedar hafal ya, bukan sekedar hafal, tapi ringan sekali lisannya, begitu lunak mengucapkan hadis. Jadi kalau ditanya ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini enggak ada hadisnya. Tanyib, sampai-sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kalau dulu ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud mudah melunakkan besi dengan lisannya. Maka sejak saat itulah masyarakat mengenal beliau dengan kunyah sebutan Abu Daud. Paham sampai sini? Jadi bukan anaknya namanya Daud kemudian dikenal menjadi Abu Daud. Jelas ya? Baik. Jadi ada beberapa kunyah menunjuk kepada sifat. Jadi tidak semua yang abu itu bisa menunjuk kepada ayah dari seorang anak pertama. Ya. Saya agak bahas sedikit. Jadi kalau ada ini, istilahnya disebut kunyah namanya. Kunyah. Saya pisahkan supaya tidak dibaca kunyah. Ya. Why? Kunyah. Kunyah. Nah, fokus. Ini bisa ditujukan pada seorang ayah yang dikaruniai anak pertama, baik laki-laki ataupun perempuan. Biasanya ada tradisi di Arab sejak zaman jahiliyah, tidak sekedar di zaman Islam. Tolong fokus di sini ya. Awas, saya ingin luruskan beberapa pemahaman di sini. Sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab punya tradisi cukup baik di sini sampai dilestarikan di masa Islam. Ketika seseorang kemudian mendapati anak pertama, maka ini kemudian dijadikan sebagai bahan bagian penghormatan. Untuk menghormati, dipanggillah nama orang ini dengan anak pertamanya, melekatkan pada nama ayahnya. Misal, melekatkan pada nama anak pertamanya, ya. Misal, pernah dengar di antara paman Nabi namanya Abdul Manaf atau Imran? Baik, belum pernah dengar. Kalau Abu Thalib pernah dengar, kan? Baik, perhatikan. Ayah bahasa Arabnya Abu, kan? Abun. Kalau disandarkan pada kata berikutnya pakai waw, jadi Abu begini. Anak pertamanya dia Thalib, anak keduanya Ja'far, anak ketiganya Ali. Maka beliau dihormati dengan sebutan Abu Thalib. Rasulullah SAW punya anak pertama Al-Qasim. Baik, maka beliau dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Paham sampai sini? Jadi boleh kemudian itu ditradisikan di zaman Islam karena mengandung nilai-nilai kebaikan untuk penghormatan. Masya Allah, Anda baru dikaruniai anak pertama, semoga anaknya baik dan sebagainya. Maka dipanggillah Abul Qasim, Abu Muhammad, Abul Hasan dan sebagainya. Paham sampai sini? Baik, jadi jangan Anda artikan kalau Anda kemudian berhijrah, ingin dekat dengan Allah, ingin ikut tuntunan Rasulullah, kemudian harus menyertakan nama ini. Ya, itu bukan bagian dari persyaratan. Ya, nama saya misalnya Somad, punya anak namanya Stephen. Saya berhijrah jadi Abu Stephen misalnya, kan? Tidak harus demikian. Somad ya Somad itu, kan? Baik. Baik, teruskan. Ya, ini hal yang mesti diluruskan tapi juga jangan dicela. Ya, saya misalnya disebut Abu Muhammad, ada yang lainnya dan seterusnya. Anda punya anak namanya Haidar, dikenal dengan Abu Haidar, gak ada masalah. Baik, ya. Bisa juga sifat seperti yang ini. Sifat-sifat dominan yang melekat kepada dirinya. Bisa baik, bisa juga buruk. Jelas ya? Bisa baik, bisa juga buruk. Abu Daud, Abu Hurairah itu baik. Abu Jahal itu buruk, ya, dan seterusnya. Jadi Anda tinggal tambahkan Abu, Anda sebutkan kalimat setelahnya. Orang yang keseringan tidur, sedikit-sedikit tidur, kan? Di kamar tidur, di ta'lim tidur, tidur bahasa Arabnya naum, maka disebut dengan Abu Naum, baik ya? Orang yang sedikit gosok-gosok, dikenal dengan itu Anda. Hadis 2357, 2358. Yang terakhir itu ngarang. Lihat sini. Ini satu, ini yang kedua. Perhatikan, cuma beda satu nomor. Yang ini yang dipopulerkan termasuk di kita dengan bacaan Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya. Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Fokus. Pernah dengar doa ini? Atau ada tambahan riwayat lain, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Pernah dengar ini? Taib, maka sumber utamanya diantaranya ada di Abu Daud, nomor hadis 2357. Yang kedua,
Ada hadis juga yang sangat populer termasuk di Ad-Daraqutni ya, dengan kalimat dhahaba adh-dhama. Ya, dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq ya, wa thabata al-ajru insyaallah. Tallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Insyaallah. Dua doa ini kalau kita lihat rujukannya tersebut dalam kitab yang sama, hanya beda satu nomor, tapi nanti dengan penilaian yang berbeda. Yang ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berpendapat bahwa riwayatnya sahih, walaupun juga ada hadis-hadis lain yang serupa yang nilainya lemah, dhaif. Cuma dalam kaidah ketika dhaif bertemu dengan syahid yang lainnya maksudnya menguatkan. Ya, misal ada di sini 3 orang, satu orang lemah ingatan, yang satu ingatannya sedang, yang satu ingatannya kuat. Bertemu 3 orang ini menyampaikan isi yang sama walaupun dengan substansi, walaupun dengan kalimat yang berbeda. Yang satu mengatakan, tadi Ustadz Adi mengatakan ada di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis misalnya saya sebutkan yang ini 2357. Yang kedua mengatakan nomor hadis 2357 kata Ustadz Adi. Yang ketiga mengatakan di Abu Daud ada doa puasa yang Allahumma lakas sumtu. Isinya sama tidak? Cuma dengan kalimat yang berbeda. Paham sampai sini? Baik, maka pendapat pertama mengatakan bahwa doa ini pun bisa digunakan, dipandang baik karena dikuatkan oleh dalil-dalil yang lainnya, walaupun statusnya diperselisihkan. Ada yang menyebut di sini sahih, ada yang menyebut di sini dhaif. Paham sampai sini? Baik, ini satu. Yang kedua, doa yang ini juga tercantum dalam Abu Daud, termasuk di beberapa kitab yang lainnya. Statusnya ini tidak diperselisihkan, sepakat di dalamnya bahwa dia sahih statusnya. Tidak banyak masalah di sini. Ini sahih, tidak banyak persoalan. Ya, jadi tidak diperselisihkan. Kaidah mengatakan, kalau ada di antara dua petunjuk kepada kita, yang satu sekalipun bisa digunakan tapi masih diperselisihkan, sedang yang satu tidak ada perselisihan di dalamnya, maka yang tidak ada perselisihan dipandang lebih kuat untuk diamalkan. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, mana yang digunakan? Maka saya mengatakan, sekalipun yang ini bisa dibacakan, tapi saya memilih yang ini untuk lebih diutamakan. Paham sampai sini? Maka saya katakan, dhahabadh dhama wabtallatil 'uruq wa thabatul ajru insyaallah. Paham sampai sini? Tapi kalau ada yang mengatakan Allahumma lakas sumtu pun, kita juga tidak harus menyalahkan karena sandaran dia ada, tapi kita katakan status hadisnya lebih lemah dibandingkan dengan yang ini. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau saya katakan, boleh nggak saya baca Allahumma lakas sumtu? Halo, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Baik ya. Boleh nggak saya baca Allahumma lakas sumtu? Baik, secara fikih boleh dilakukan karena dalilnya ada, kan? Walaupun dia menggunakan hadis yang diperselisihkan, tapi dia bisa katakan ada kok yang mensahihkan, walaupun ada juga yang mendhaifkan. Tapi kalau saya katakan misalnya, mana yang paling dipilih? Lebih kuat mana? Dhahabadh dhama atau Allahumma lakas sumtu? Dhahabadh dhama. Maka ketika ada persoalan semacam ini, supaya kita keluar dari perselisihan, supaya keluar dari banyak perdebatan, lebih baik kita memilih sesuatu yang tidak banyak peluang di situ untuk dipersoalkan lagi. Paham sampai sini? Nah, jadi saya secara pribadi lebih menggunakan yang ini dibandingkan dengan yang ini. Jelas di sini? Baik. Jadi jangan sampai Anda berdebat hanya persoalan masalah ini gitu kan? Baik, jadi misalnya mohon maaf ya, mohon maaf. Sampai ribut, ya saya Allah malakas sumtu, saya misalnya dhahabadh dhama dan sebagainya. Ribut di situ, saling mencela dan Anda menghilangkan esensi puasa Anda di situ. Bukankah mencela menghilangkan pahala puasa? Ya kan? Bukankah merendahkan orang lain menghilangkan pahala puasanya? Mengurangi kemuliaannya. Jadi sekali lagi saya tanamkan, kalau ingin bacakan doa puasa, yang paling kuat posisinya, bacakan yang dhahabadh dhama. Tapi kalau ada yang membacakan Allahumma lakas sumtu, itu pun pilihan yang bersangkutan, kita tidak harus mencela atau merendahkannya. Paham sampai sini? Baik. Yang salah? Yang tidak berdoa pun sebenarnya nggak salah-salah juga gitu kan. Ketika dia makan, batal puasanya. Cuma dia kehilangan bagian dari sunnahnya. Jelas sampai sini ya? Jadi nggak baca doa aja, nggak salah. Cuma dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Jadi kenapa Anda kemudian mencela orang baca doa? Paham sampai sini? Baik. Tentang Iqbal, tolong penjelasannya secara rinci dan jelas, karena terdapat istilah, ada yang mengatakan maksudnya sombong, lalu kotor,
dan yang sebagainya. Baik, bisa diulang sedikit, saya belum bisa menangkap dengan baik. Baik. Baik, penerjemah silakan. Ya. Tentang isbal. Baik, kita akan buat pelajaran khusus tentang ini, teman-teman sekalian. Isbal itu hadisnya sangat banyak sekali. Kemudian kalau antum kumpulkan, kemudian dianalisis, pertama apa itu isbal ini kan? Apa itu isbal? Isbal itu sederhananya adalah melebihkan pakaian di bawah mata kakinya. Orangnya disebut dengan musbil. Orangnya disebut dengan musbil. Pertama kita sepakati dulu bahwa hadis yang dipersoalkan tentang orang yang isbal. Berarti orang yang tidak isbal nggak ada masalah. Jelas di sini? Karena hadisnya mempersoalkan orang yang isbal. Jadi orang yang tidak isbal tidak ada masalah. Jadi Nabi aja tidak mempersoalkan orang yang tidak isbal, yang celananya di atas mata kakinya. Itu tidak dipersoalkan oleh Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang mempersoalkan, Anda siapa? Nabi aja nggak mempersoalkan, masa Anda mempersoalkan? Jelas ya? Jadi yang tidak isbal itu tidak ada masalah dalam hadis. Yang isbal baru ada masalah. Jelas? Terbalik ya, kalau perempuan mesti isbal bu, mesti isbal. Awas hati-hati, laki-laki tidak isbal. Jangan kebalik. Ya, laki-lakinya kemudian misalnya ada persoalan, perempuannya malah pada nggak isbal. Dan ketinggian isbalnya melebihi laki-laki, itu salahnya fatal. Dan nggak usah dibayangin, awas. Ya. Baik. Pelan-pelan. Waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Kita kembalikan. Sekarang sepakat dulu sampai sini? Sepakat ya? Jadi kalau yang tidak isbal tidak ada masalah. Yang isbal ada masalah. Cuma masalahnya di mana? Itu dia dulu. Harus sepakati dulu masalahnya apa dan di mana masalahnya. Baik, dan kapan terjadi masalah itu? Baik. Hadis-hadis sampai kepada kita. Ada di Abu Daud kemudian bagian pertama ya nomor 187. Teman-teman sekalian di hadis pertama. Satu kali saya persingkat saja. Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini Nabi mengatakan, lihat kalimatnya. Nabi mengatakan di makna beliau sampaikan orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, maka tempatnya di neraka. Famaq'aduhu finnar, tempatnya di neraka. Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, tempatnya di neraka. Jelas ini? Belum, karena belum selesai kalimatnya. Baik, bagaimana Anda bisa jelas, kan? Baik. Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena izar itu sarung, ya. Sarung saya, pakaian saya juga melebihi mata kaki. Kata Nabi, kamu tidak termasuk dalam ini. Lihat kalimatnya, ya. Lihat kalimatnya, Abu Bakar mengenakan pakaian melebihi batas kakinya. Jadi Abu Bakar itu isbal juga di sini. Jelas sampai sini? Karena beliau merasa beliau ini kurus, kan? Kemudian sering turun tuh sarungnya, melebihi batas mata kakinya. Ya, rahmukallah. Poinnya beliau isbal. Ya, sementara ada orang lewat tadi, kemudian pakaiannya melebihi batas mata kaki, keluar kalimat Nabi tadi. Teman-teman sekalian, pertama yang harus dibaca, keadaan isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian sebagian melebihi batas mata kakinya, sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat, baru keluar kalimat tadi. Jelas sampai sini? Baik, kemudian setelah itu Abu Bakar mengklarifikasi, apakah yang dimaksud ini isbal mutlak atau isbal tertentu, karena saya pun isbal ini, ada masalah di saya. Dan selama ini Nabi nggak pernah menegur. Begitu orang itu lewat, kemudian dikomentari dengan kalimat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah, dari sini sesungguhnya ketika hadir kalimat-kalimat tadi, sahabat-sahabat senior di samping masih ada yang junior, namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini oleh Nabi SAW dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya, bahasa tinggi gitu ya. Nah, yang 5 tahun, yang 4 tahun dipanggil sini, kamu jangan panjang tangan ya, tangan kakak nggak panjang kok, kan? Yang dia pahami bahasa real saja. Tayyib. Maka pada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan oleh Nabi SAW, kamu jangan sombong seperti orang yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ada dua kalimat. Satu, Nabi menyebutkan kalimat umum yang tanpa menyebutkan kalimat sombong. Sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibnu Umar memasukkan kalimat sombongnya khailah di sini. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama hadis-hadis ini, bahkan banyak sekali hadisnya. Diterapkan metode al-jam'u wat tawfir, mengumpulkan semua hadisnya, diambil isyarat hukumnya. Kesimpulan pertama, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya, tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi.
Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Teman-teman kalau pernah ke Arab atau tinggal di Arab, sebagian sifat orang-orang Arab itu dulu yang diabadikan dalam pelajaran-pelajaran dan praktek sebagian hingga kini, itu kalau sudah mendapati kenaikan strata dalam kehidupan, harta mulai agak banyak, kedudukan meningkat, biasanya salah satu tanda untuk menampakkan dirinya dengan berganti pakaian yang lebih bagus dan tercurah sampai dengan ke bawah jalan. Ya, jadi pakaian-pakaian kebesaran lah gitu ya. Baik, bukan cuma cukup kebesaran. Kalau yang perempuan itu pakai perhiasan-perhiasan. Ya, baik kalau jalan perhiasan banyak, itu kan tabarruj namanya. Tabarruj muncul kelihatan, kaki gelang dipakai kan, gelangnya di kaki, ketika jalan kici gitu kan. Nah, itu tandanya sudah mulai meningkat strata kehidupannya. Nah, jadi begitu dia lewat dia ingin pamer nih saya loh. Baru berubah di status kehidupannya. Maka disoallah oleh Nabi SAW. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan hadis isbal ini illatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya, karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal, cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu ingin pamer dengan keadaannya. Jelas di sini? Ini bagian yang pertama. Jadi illat hukum yang disimpulkan terkait dengan kesombongan, pamer di sini. Yang kedua mengatakan dia mengambil pada hadis yang mutlak saja, yang mutlak untuk kehati-hatian. Karena ilat sombong ini kaitan dengan hati kan. Kita nggak bisa menebak suasana hatinya. Ya, suasana hati bisa sombong bisa tidak. Karena Nabi mengatakan dalam satu situasi mutlak kalimatnya, untuk kehati-hatian dia mengambil yang ini saja. Jadi pokoknya nggak boleh isbal lah. Kalau isbal resikonya bisa di neraka gitu kan. Maka mengambil hadis ini dengan pemahaman untuk menjauhi isbal, maka dia praktekkan dalam kehidupan, celananya kemudian dia sesuaikan di atas mata kakinya. Ya, pendapat yang kedua. Tayyib. Yang ketiga kemudian berusaha menggabungkan ini. Ini menurut saya yang terbaik. Ini yang menggabungkan. Baik poin yang pertama ataupun yang kedua sesungguhnya bisa dipadukan. Ya. Satu, yang terbaik adalah menyesuaikan kondisi pakaian itu. Ya. Terlalu di bawah mata kaki tidak bagus. Karena bukan cuma masalah sombong, bisa juga terlalu terurai, bisa terlekat dengan najis, bisa kotoran, bisa macam-macam kan? Jadi Anda bisa sesuaikan. Bisa Anda misalnya pas di mata kaki naikkan sedikit ke atas untuk menghindari kotoran-kotoran dan noda, tapi tetap menggunakan asas keanggunan dan keelokan karena Allah pun mencintai keindahan di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sesuaikan dengan profesi Anda, maksimalkan itu sehingga tampak keanggunan Anda tidak keluar ya dari penampilan yang menurut sebagian adat mungkin tidak bagus gitu ya. Bukan cuma adat yang tidak sesuai dengan kondisi agama, bukan, sesuai dengan kondisi syariat kita, tapi dipandang kurang elok. Misal, mohon maaf ya, Anda sudah pakai jas, pakai dasi gitu kan, mau berangkat ke kantor, tiba-tiba celananya mau dekat lutut ya, nggak seimbang misalnya kan, terlalu tinggi kan, nggak nyaman dilihatnya, ya nggak nyaman. Ya. Jadi karena itu coba Anda sesuaikan, ya mungkin di atas sedikit, ya paskan di situ, ya naikkan sedikit, yang dengan itu najis bisa dihindari dan tampilan tetap bagus di sini. Jadi pada prinsipnya ini cuma khilaf ringan di sini, nggak usah diperbesar. Ya, jadi jangan sampai timbul masalah baru yang dengan itu justru memasukkan Anda ke neraka. Anda memang tidak isbal, tapi mulut Anda isbal tuh. Semua ditarik gitu kan, kayak nggak ada sumbunya. Masih kelebihan bahan, kayak nggak ada gunting aja. Komentarnya kan nyebelin, rame di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kesombongannya muncul. Dia nggak isbal, cuman lisannya sombong. Atau sebaliknya, yang isbal pun komentarnya yang lain. Begitu jalan, Assalamualaikum, Masya Allah, banjir ya ini. Enggak kok dinaikin, misal gitu kan. Dalam suasana yang ingin mencela. Ini bukan suasana canda biasa, dia ingin mencela dan sebagainya, itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ya. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Ya, Anda mau pilih pendapat yang pertama, boleh. Pendapat kedua, silahkan. Ingin berjaga-jaga, itu bagus. Yang paling penting adalah jaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas sampai sini? Baik. Assalamualaikum. Iya, dari variasi Gorontalo. Baik, dari Gorontalo, silakan Ibu. Kenapa sholat zuhur dengan asar itu dia disirkan, tidak dijaharkan? Baik, ada pertanyaan kenapa sholat zuhur dan sholat asar itu disirkan? Sebetulnya sederhana jawaban ini, karena memang nabinya contohkan begitu. Kalau nabinya contohkan dijaharkan, ya kita jaharkan, kan? Jadi karena nabinya mencontohkan disirkan, tidak dikeraskan suaranya. Ingat sir itu artinya sir. Dari kata asir, jamannya asfar. Asal katanya sebetulnya bukan pelan, asal katanya rahasia. Asal katanya. Rahasia itu kan nggak boleh sampai pada orang kan. Anda simpan, sekalipun Anda ungkapkan, orang lain jangan dengar. Ucapkan sesuai dengan bahasa diri Anda saja. Supaya diri Anda yang dengar, orang lain tidak. Makanya diambil kalimat ini dalam bacaan salat zuhur dengan asar, dengan kalimat sir di sini, dengan makna pelan. Maksud pelan di sini, samping pun jangan sampai bisa dengar. Kita aja cukup yang bacakan.
Jadi kalau antum bacakan sholatnya sir tapi kedengaran orang, itu bukan sir namanya. Sholat misalnya, mic-nya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sampai ke belakang kedengaran, itu bukan sir. Itu bukan sir, itu sudah jahar namanya. Di setiap kalimat yang terbaik itu jahar. Termasuk mohon maaf ya, ini pun masalah yang sering muncul nih. Teman-teman ada yang membacakan bismillah di sholat jahar, pengen bismillahnya disirkan. Kalau bismillah disirkan, gak usah kedengaran sama jamaah. Kadang-kadang ada sebagian yang ingin menampakkan pada orang, ini sebetulnya saya bukan dijaharkan, disirkan, supaya orang tahu saya sirkan. Ke mic didekatkan. Ya, kedengaran sampai belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bukan sir namanya, itu jahar. Kenapa nggak sekalian Anda kerasan aja? Jadi kalau sir cukup Anda yang dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu baru sir namanya. Tapi kalau Anda kemudian kecilkan tapi sengaja diperdengarkan pada orang, sering kadang pernah kami dengar yang seperti itu. Jadi mengimami di depan, dia ingin tunjukkan saya pilih pendapat yang disirkan, cuma tanpa sadar dia jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jahar. Paham sampai sini? Tayyib. Tapi dari sisi hikmah itu ada pendekatan. Ada sisi hikmah. Kenapa zuhur dengan asar kemudian dijadikan sir, sedangkan maghrib, isya, kemudian subuh dijadikan dengan jahar? Ada sebagian ulama yang kemudian mencari, memahami dan menyimpulkan bahwa karena pada umumnya waktu siang itu sibuk dengan beraktivitas. Dalam hal keduniaan. Ada yang beraktivitas A, B, C dan sebagainya. Anda bayangkan dalam suasana beraktivitas, gitu kan? Kemudian menunaikan ibadah dalam keadaan dikeraskan, dijaharkan, tentu nanti akan ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Imma pekerjaan orang lain menjadi terasa ada saut-sautan, atau sholat Anda pun misalnya bisa terganggu dengan jawaban-jawaban dari orang lain. Ustaz, bila sholat berjamaah masbuk, kenapa Anda bisa masbuk? Nah, itu dulu pertanyaannya. Ya, bila sholat berjamaah masbuk, kenapa Anda bisa masbuk? Yang lain bisa tepat waktu, Anda masbuk. Apa yang keliru dengan Anda? Tapi dicek dulu gitu ya. Barangkali ada yang tidak seimbang dalam aktivitasnya. Ini sering saya dapati pertanyaan-pertanyaan begini. Tadi pagi di Lampung ada pertanyaan, Ustaz, bila kita masbuk, saya bilang bukan kita yang masbuk, Anda yang masbuk. Saya nggak ikutan. Ya. Kadang dia masbuk ngajak-ngajak kita gitu kan. Yang jadi repot. Tapi coba dicek ya. Coba dicek. Yang lain aja bisa sempurna, tepat waktu, Anda masbuk. Apa yang keliru? Silahkan cek sahabat-sahabat Nabi. Bahkan di antara mereka ada yang disebutkan di lisan Nabi masuk surga tanpa hisab. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Terus yang sibuk-sibuk tuh Abdurrahman bin Auf ya, ada Abbas. Itu kalangan pengusaha, ada yang pekerja, diplomat, birokrat, sibuknya luar biasa. Tapi ketika Nabi mengatakan, siapa yang sudah berjamaah hari ini? Semua angkat tangan. Anda bayangkan, sahabat Nabi, ahli surga, dekat dengan Nabi, dan mereka sukses pekerjaannya, asetnya banyak, Utsman sampai hari ini masih ada asetnya, Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas, semuanya sibuk luar biasa, tapi masih bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid dan tepat waktu. Anda bukan sahabat, surga belum jelas sampai malam ini, gitu kan? Amalan masih menegangkan, ya, amalan masih berantakan, lisan masih menegangkan, kemudian Anda masih mengejar dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, gerakan sholat dan bacaan apakah ikut imam atau disesuaikan dengan rakaat kita? Sepanjang Anda ikut sholat berjamaah, maka Anda mengikuti imam. Ya, Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Adapun dijadikan imam itu untuk diikuti, untuk diikuti. Jadi kalau imamnya rukuk, Anda rukuk. Imam sujud, Anda sujud. Imam tahiyat, Anda tahiyat. Bahkan ketika Anda datang, ini yang sering keliru ya, hati-hati ya. Anda datang ke masjid, lihat imam sedang tahiyat akhir. Itu jangan dilihatin terus. Berarti tungguin sampai salam baru Anda sholat, itu rugi Anda. Ya, begitu Anda masuk ke masjid, lihat imam sedang tahiyat akhir pun Anda langsung takbir, langsung ikut tahiyat di situ. Dan sholat Anda dihitung berjamaah. Sholat Anda dihitung berjamaah. Jadi jangan ditungguin. Kadang-kadang yang nungguin bukan satu lagi, datang satu lagi, tunggu sebentar lagi salam. Bareng nungguin di belakang, nggak usah, gabung aja ke situ. Ya begitu dia tahiyat, sebelum imam itu salam, maka mutlak Anda bergabung dan tidak boleh membuat saf yang baru. Ya, tidak boleh membuat saf yang baru. Jelas di sini ya? Baik, alhamdulillah. Ustaz, dosa syirik itu satu-satunya yang gak bisa diampuni. Tapi bagaimana jika ada orang yang sudah terkena dosa syirik, benar-benar ingin bertobat kepada Allah, apakah masih ada harapan untuk diampuni? Teman-teman, yang dimaksud tidak diampuni itu ketika sudah dia meninggal, ya, ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya dalam keadaan dia syirik itu dibawa sampai dia mau meninggal, dia nggak taubat.
Tapi kalau antum masih dalam posisi hidup, sadar dengan itu, mau kembali, masih peluang diterima oleh Allah dosa syirik itu untuk diampuni sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak orang musyrik di masa Nabi? Banyak orang musyrik, menyembah patung-patung dan sebagainya. Kemudian mereka bertobat, kembali kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Ketika ditinggalkan semuanya, bertakwa kepada Allah, hasuna islamu, membela Nabi, kerjakan tuntunan sunnah, Masya Allah. Dan peluangnya digugurkan semua dosanya, masuk dalam kebaikan-kebaikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang tingkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa dalam kehidupannya. Quran surah ke-8 ayat 29. Apakah ada hadis tentang larangan membuat candaan di dalam masjid? Baik. Pertanyaan, canda itu apa? Definisi. Canda itu sesuatu yang membuat hati kita bisa menghilangkan gelisah. Ya. Maka kemudian setiap yang bisa menghilangkan kegelisahan, yang membuat kita lebih renyah, lebih nyaman, atau bisa mengembalikan pada fokus, itu bisa disebut dengan canda. Nah, tapi bagaimana sesuatu canda diperkenankan? Sama, ada batasan hukum. Seperti ibadah dibatasi, maka canda pun punya batasan. Canda seperti apa yang kemudian dibatasi oleh Nabi SAW? Ingat, saya punya kumpulan hadis 156 canda Nabi SAW. Nabi bercanda. Ada canda Nabi yang berlangsung ketika dengan para sahabatnya. Canda Nabi di rumah, canda Nabi di jalan, canda Nabi ketika di masjid dan sebagainya. Ada teman-teman sekalian. Saya berikan antum 2 contoh misalnya. Seorang nenek datang kepada Nabi SAW. Dengan pedenya dia berkata, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" Masya Allah, "Ya Rasulullah, di mana saya nanti di surga?" Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Kamu tidak akan ada di surga. Hah? Ini ana fil jannah, ma kunti fil jannah. Hah? Sedihlah nenek itu, pulang meninggalkan Nabi SAW. Lalu kemudian mendatangilah kemudian di jalan, ya, kemudian pulang ke tempatnya, di jalan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, ditanya, "Ma biki? Kenapa engkau?" "Ana jitu lan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu. Saya bertanya kepada beliau, "Ya ayuhan Nabi, aina ana fil jannah?" Di mana saya di jannah? Faqala li, dia berkata kepada saya, "Ma kunti fil jannah." Saya tidak di surga. Saya sudah beramal capek-capek sampai jadi nenek seperti ini. Masya Allah. Gak bisa masuk surga. Umar ketawa. Tertawa Umar, Pak. Bayangkan. Canda Nabi dibaca oleh Umar. Umar ketawa. Nenek ini makin marah. Apa kamu ikut ketawa? Kan? Masya Allah. Kata Umar, "Laqad sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Benar Nabi. Lah kok benar? Kata Umar, karena tidak ada nenek-nenek di surga. Semua akan kembali jadi remaja. Masya Allah. Bu, tidak ada nenek-nenek di surga. Kembali jadi remaja, Pak. Tidak ada kakek-kakek di surga. Kembali jadi remaja. Dijelaskanlah ayat dalil. Ketika mendengar itu, Masya Allah, hilang sedihnya, berjingkrak dia kembali ketawa. Tawa. Canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi pada keluarganya. Masya Allah. Bertemu dengan istrinya Saudah binti Zam'ah. Saudah sudah sepuh. Sudah menjadi nenek. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ketika sedang bikin adonan, dibawalah sebagian dari tepungnya. Kemudian diciwilkan di keningnya. Masya Allah. Tertawa bersama. Tertawa. Canda. Ada kebahagiaan di rumah. Bayangkan. Sudah pas kakek dan nenek. Canda pakai tepung. Nabi, Rasul mendapati istrinya. Sudah menjadi nenek. Masih bercanda dengan keadaan rumah tangganya. Pakai tepung. Ambil. Klik. Ketawa sama-sama. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Masya Allah. Kakek juga belum nyampe ke rumah. Kenapa tidak ada kegembiraan di rumah? Pakai tepung. Sedang apa mah? Tepung. Ya tepung lagi. Masya Allah. Ambil tepungnya. Plak. Begini itu. Itu bahagia. Itu yang indah. Silakan cek. Dan kebahagiaan luar biasa. Kadang-kadang kebalikannya. Nabi sedang puasa, Aisyah masak. Aisyah masak, tidak sadar masak. Begitu sudah jadi, Aisyah kemudian sedih. Ya Allah, bagaimana ini kok saya masak ya? Tentu Nabi kecewa, karena beliau puasa saya masak. Tiba-tiba, Masya Allah, serang suami ini datang. Istriku, kamu masak ya? Iya, saya tidak puasa hari ini. Mari kita nikmati. Masya Allah. Tiba-tiba satu hari, Aisyah tidak punya bahan untuk masak. Sedih. Ya Allah, bagaimana ini? Hari ini kan Rasulullah tidak puasa. Saya tidak ada makanan. Datang Rasulullah. Sayang, kamu tidak masak hari ini ya? Iya, ketahuilah, saya puasa. Masya Allah. Antum Nabi Rasul. Nabi bukan, Rasul bukan. Ya Allah. Mah, masak nggak hari ini? Tidak, Pak. Kan Papa tidak puasa. Oh, Masya Allah. Pak, Nabi aja nggak begitu. Itu kan Nabi, Mama. Oh, Masya Allah. Nggak selesai. Lihat candanya. Ya, orang ramai datang seorang Arab Badui ke masjid. Tiba-tiba Masya Allah, pipis di masjid. Pipis Pak. Ke masjid buat pipis.
Dia kira toilet kan. Begitu masuk ke masjid pipis di pinggir, orang sudah ramai mau mukul. Wah, kata Nabi, jangan. Jangan memukul. Tapi ini, Rasulullah ini buang najis ini. Najis itu untuk dihilangkan, bukan dipukul. Ambil air, siram, selesai masalah. Masya Allah, ringan saja. Datar, nyaman. Nabi memberikan gambaran, orang salah, kalau tidak tahu, bukan dipukuli. Yang salah itu karena ketidaktahu diberitahu, bukan dimarahi. Gambaran pada kita, kadang-kadang ada persoalan selesai dengan canda. Ada persoalan selesai dengan senyuman. Cukup dengan senyum, selesai. Ada teman antum lewat, tidak senyum, antum senyum, selesai. Istri antum datang cemberut, lawan cemberut, senyum. Kalau dia cemberut, antum marah, nggak akan selesai masalah. Kamu kenapa? Emang kenapa? Nggak beres. Ada banyak persoalan kadang-kadang datang dengan seperti itu. Maka ada sebagian ulama yang bercanda. Dalam persoalan yang bisa dengan canda yang bisa meningkatkan iman. Tapi kalau canda menghilangkan esensi, canda yang mengaburkan persoalan, canda yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, itu canda yang tidak disukai. Bahkan Nabi pernah tertawa sampai putih giginya terlihat. Baik ya, nanti lain waktu Anda boleh ambil kemudian tentang contoh canda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahasan tentang canda Nabi. 156 canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami punya ada kumpulan hadis-hadis kitabnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, silakan. Bagaimana doanya pada saat nanti menikah? Masya Allah. Kita baru wudhu, ini sudah nikah. Luar biasa. Orang wudhu untuk sholat, ini wudhu untuk menikah. Bagaimana doanya pada saat nanti menikah setelah sah, setelah kita melakukan ijab qabul? Bukan kita, antum mungkin, saya sudah ya. Baik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Ya. Untuk kita yang menghadirkan saudara kita yang menikah, juga boleh suami istri saling mendoakan dengan doa itu. Di suami mendoakan pada istrinya, istri mendoakan kepadanya, atau robah dhamirnya dengan mengatakan Allahumma barik lana wa barik alaina wajma' bainana fi khair. Ya Allah, mohon berkahi pernikahan kami dan lekatkan keberkahan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Dan mohon ya Allah, selalu hadirkan kenikmatan dan kebaikan dalam proses kehidupan rumah tangga kami. Itu diantara doa yang Nabi pernah ajarkan, singkat dan padat. Ada lagi para ulama membuat doa ya tambahan, meminta, yaitu permintaan biasa yang dimohonkan dalam bahasa Arab. Boleh, tapi saya beri catatan. Catatannya, jangan menggabungkan yang belum tepat atau belum benar informasinya. Misal, pernah dengar doa ini? Allahumma jma' bainahuma kama jama'ta baina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidati Khadijatul Kubra. Wajma' bainahuma kama jama'ta baina Ali ya wa Fatimatu Zahra. Pernah dengar itu? Ya Allah, mohon himpun keduanya seperti engkau himpun antara Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Dan himpun keduanya seperti engkau menghimpun antara Fatimah dengan Ali radhiyallahu taala anhuma. Tapi ada yang pernah saya dengar sampai, mohon maaf, ini saya mendengarnya agak pening, ya, bukan keras tapi pening ke kepala langsung. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, tolong satukan dan lembutkan keduanya seperti engkau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Ini dicandai oleh para pakar hadis seperti orang mendoakan seseorang ya untuk selingkuh. Hati-hati, dari mana referensinya Nabi Yusuf menikah dengan Sayyidah Zulaikha? Belum ditemukan. Di Quran tidak ada riwayat menikah, tidak ada riwayat pernikahan Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Tidak ada riwayatnya. Ya, itu dari Israiliyat, cerita-cerita dari Israiliyat yang sampai. Tapi pakar hadis tidak menemukan itu. Yaitu istilah-istilah, bahkan di kitab-kitab tafsir diberikan nama-nama itu untuk menunjukkan itu istilah yang muncul dari masa-masa yang lalu. Tapi tidak diriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-namanya.